Cucu penyu, tidak rugi. Siapa yang berbicara? Barang bola surat. Kamu benar-benar kura-kura. Saya tidak mengenali Anda, kakek penyu. Saya dapat mendengar kura-kura tua itu berbicara. Anda kehilangan akal. Saya adalah binatang mitos Xuanwu. Setidaknya kamu merawatku selama setengah tahun. Aku akan memberimu kesempatan besar. Peluang besar. Ini adalah pil ajaib Xuanwu. Aku memakannya dan membiarkanmu berbagi milikku. Umur, kekuatan dan kekayaan. Benar atau salah? Saya mendengar bahwa penyu gertakan memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa. Saya benar-benar memiliki kekuatan seperti kura-kura yang menggigit. Tubuhku juga terasa lebih baik, yaitu, umur Anda juga bertambah 5 tahun. Hei, apa yang ada di atasmu? Ini adalah levelku. Setiap kali saya naik level, tubuh akan menjadi lebih besar. Peningkatan ini ada pada diri Anda. Ini juga akan menjadi lebih sengit. Kemampuan baru akan dibangkitkan. Tunggu sampai aku menjadi monster mitos Xuanwu lagi. Saya bisa menjadi seperti Anda. Dorong gunung dengan seluruh kekuatanmu. Keabadian. Ya. Bawa aku ke Danau Xuanwu secepatnya. Ada banyak energi di sana. Dapat membantu saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Keberuntunganmu juga ada di sana. Keberuntungan. Baru saja keluar rumah oleh mantan istrinya. Butuh modal awal. Memulai karir baru. Tanpa basa-basi lagi. Pergi sekarang. Saudara ipar perempuan. Adikku meninggal lebih awal. Setelah perceraianku, kakak iparkulah yang merawatku. Sekarang saya memiliki kemampuan. Saya harus membiarkan adik ipar saya menjalani kehidupan yang baik. Kakak ipar itu, saya akan ke Danau Xuanwu. Kakak iparku baru saja meninggalkan rumah. Tidakkah kamu berpikir untuk melompat ke danau? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Ah, pergi. Tempat ini penuh dengan energi spiritual. Biarkan aku menyerapnya dulu. Juga meningkatkan kemampuan. Bagaimana dengan peruntunganku? Menunggu. Saya selalu memungut harta karun di danau sepanjang jalan. Aku menangkapnya untukmu. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda. Lu Yong, tentang mantan istrimu. Ini merupakan pukulan besar bagi Anda, bukan? Tidak. Hanya saja dia membuatku mengerti. Itu tergantung pada orang lain. Tidak akan pernah ada hasil apapun. Kehidupan yang benar-benar baik. Anda harus berjuang sendiri. Hei, rekan segaranya. Segalanya telah diambil. Batu bata emas besar. Setidaknya batu bata emas besar ini. Beratnya harus 1 pon. Jika ini dijual, bisa dijual lebih dari 1 juta. Anda mengambilnya dan menjualnya terlebih dahulu. Ada beberapa harta karun lainnya di danau. Saya sedikit lelah setelah tidak menang. Ayo makan dulu, baru aku ambilkan untukmu. Oke. Benar-benar layak menjadi binatang mitos Xuanwu. Ia sebenarnya memakan ikan kecil dan udang di sungai. Untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bagaimana perasaanku? Tampaknya menjadi lebih besar setelah makan. Tubuh saya juga menjadi lebih kuat. Mari kita biarkan dia makan lagi. Apakah kamu merasa lebih baik? Lu Yong, kakak ipar, jangan lakukan ini. Kakak ipar memperhatikanmu tumbuh dewasa. Apa yang membuatmu malu dengan adik iparmu? Oh benar, kakak ipar, lihat. Batu bata emas besar baru saja keluar dari sungai. Wah, batu bata emas besar. Benda ini bernilai banyak uang. Apakah Anda berencana mengambil tindakan? Sahabatku bekerja di toko emas. Pergi padanya dan jual. Anda tidak akan pernah menderita kerugian. Tinggalkan penyu gertakan di sini. Tidak terlalu aman. Bawalah bersamamu. Tunggu saja aku, Senior Xuanwu. Anda datang juga. Saya akan menjual emas. Yo. Ini bukan milikku. Kakak ipar hantu berambut hijau yang miskin? Kenapa kamu di sini? Aku masih punya teman lamamu bersamaku, mantan saudara iparku Shen Jing. Setelah saya dan mantan istri saya bercerai, dia sering menggangguku. Lu Yong tidak ada hubungannya dengan adikmu sekarang. Mohon bersikap hormat. Bisakah Anda membantu saya menimbang emasnya? Lu Yong. Apakah Anda tergila-gila menjadi miskin? Sekalipun Anda menggunakan batu bata emas untuk menipu orang, belum lagi mendapatkan yang lebih kecil. Bisakah kamu mengeluarkannya? Batu bata emas sebesar itu, letakkan emasku. Batu bata emas. Apakah kamu masih berpura-pura? Lu Yong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika batu bata emas ini asli, saya membayar 3 kali lipat harganya. Belikan untukmu. Jika itu palsu, Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya sekarang. Penglihatan saudaraku Xuanwu tidak salah. Bodoh. Lihat ini untukku. Apakah emas itu asli? Itu benar. Kualitas ini, tekstur ini, setidaknya bernilai 2 juta. Tidak mungkin. Saya mengerti. Kalian berdua harus berada dalam grup yang sama. Apakah Anda mencoba menipu saya demi uang? Apa yang terjadi? Kakak. Orang ini, penjual gabungan, curi saja uangku. Dia bersikeras menyebut model itu emas. Jangan menggigit orang sembarangan. Yang didapat Lu Yong jelas emas. Wanita itu tidak akan melakukannya. Dia cinta baru Lu Yong, kan? Bagaimana bisa dia, seorang pecundang? Seorang wanita menyukainya. Toko perhiasan emas ini milik saya. Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jangan asal-asalan saat mengumpulkan barang. Itu emas, itu plastik. Sekilas saya tahu. Anak laki-laki, kamu sudah selesai. Tuan Lu berasal dari Haicheng, otoritas dalam perhiasan dan barang antik. Anda berani bermain trik. Tunggu saja, Anda harus dilarang.
Ini memang emas. Dan itu terjadi pada masa dinasti Qin. Pecahan batu bata emas dari perbendaharaan suci Qin Shi Huang. Apa? Di atas batu bata emas ini, ada kode yang diukir oleh Qin Shi Huang sendiri. Qin Shi Huang dapat ditemukan. Perbendaharaan suci yang telah lama hilang. Semuanya ada di sana. Ratusan juta atau miliaran. Harta yang tidak bisa dibeli. Batu bata emas ini. Saya menawarkan 3 juta. Saya membeli. Hei, Tuan Lu. Baru saja. Tapi orang ini. Anda bertaruh dengan saya. Tidak peduli berapa nilai emasku. Dia bersedia. Membelinya dengan harga 3 kali lipat. 3 kali. Itu 9 juta. Lu Yong, apakah kamu gila? Saudara Lu, jangan terlalu kaku. Saya menawarkan 10 juta. Bagaimana menurut Anda? Sejak Tuan Lu berkata demikian, aku tidak bisa tidak memberimu wajah. Adapun dia. Chen Jing. Tuan Shen. Kami menandatanganinya sebelumnya. Kontrak 10 juta. Saya tidak akan menandatangani. Anggap saja apa adanya. Gantikan saudara Lu. Kalian cari tahu sendiri. Tuan Lu, aku sudah mengambil keputusan. Tak perlu dikatakan lagi. Ini, kontrak 10 juta. Tuan Lu. Saya mohon padamu, keamanan. Menyeretnya keluar. Ah, tidak. Tuan Lu. Tuan Lu. Lu Yong. Aku ingat namamu. Hal baik apa yang akan terjadi di masa depan? Datang kepadaku secara langsung. Harganya akan naik lebih tinggi. Terima kasih banyak. Rekan senegaranya. Lihatlah liontin di sebelah Anda. Itu berisi energi spiritual langit dan bumi untuk evolusi saya. Beli dengan cepat. Harus makan nasi. Harus makan nasi. Kura-kura tua telah menyerapnya. Hidupku dan kekuatanku. Itu bisa terus meningkat. Tuan Lu, silakan bertanya. Bagaimana cara menjual liontin ini? Liontin ini milikku. Harta karun toko. Tidak untuk dijual. Tampaknya di masa depan, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Gelang giok leluhurku. Hilang. Apakah Anda ingat di mana Anda kehilangannya? Hari ini saya akan melakukannya. Pergi ke Danau Xuanwu. Anda tidak akan jatuh ke danau, kan? Danau Xuanwu ini sangat besar. Anda pergi dan memposting hadiahnya jika ada yang bisa menemukannya. Gelang giok leluhur istriku. Saya akan memberinya 1 juta. Tidak. Saya memberinya 10 juta. Tanggapi ini dengan serius. Gelangku milik nenekku. Satu-satunya yang tersisa untukku. Anda harus dapat menemukannya. Saya akan memberikannya kepada Anda seharga 10 juta. Saudara Pin, ini memang pusaka istriku. Jika Anda dapat menemukannya, liontin giok ini. Untukmu juga, yo. Saya paham dengan masalah ini. Serahkan padaku. Hei, jangan tidur. Yang baru saja saya sebutkan. Pernahkah Anda melihat gelang giok? Harganya 10 juta. Mengesankan. Saya pikir tidak ada yang menginginkannya. Dikuburkan di dasar danau untuk disantap sebagai camilan tengah malam. Jangan memakannya dulu. Kamu pergi menggalinya untukku dulu. Ketika saatnya tiba. Liontin, apa yang kamu inginkan? Aku akan mengambilkannya untukmu lagi. Bagaimana kabar Senior Xuanwu? Panggil aku Guru Gui. Aku menggali gelang itu untukmu. Saya pergi. Gelang giok hijau imperial terbaik. Seharusnya ini saja, apa yang dikatakan Nyonya Wu. Halo Tuan Lu, gelang giok yang hilang darimu. Saya menemukannya di Danau Xuanwu. Adapun hadiahnya? 10 juta dan liontin. Anda sangat diperlukan. Saya akan segera ke sana. Oh baiklah. Saya pergi. Batu bata emas besar. Ada juga peti harta karun besar di danau. Ada banyak barang di dalamnya. Tapi sekarang saya tidak cukup bugar. Masih tidak bisa menggerakkannya. Ambil dulu. Apa yang bisa saya lakukan? Itu bisa membuatmu lebih besar. Ikan dan udang di danau ini. Saya makan hampir setengahnya. Tunggu sampai saya selesai makan sisa setengahnya. Dapatkan lagi. Liontin Xuanwu. Energi spiritual itu terserap. Saya rasa itu saja. Saudara Lu. Gelang saudara Lu ditemukan. Ya. Apakah ini? Itu saja. Kari. 10 juta kata Sandi 60. Dan liontin ini. Untukmu juga. Oh benar, maukah Anda menerima batu bata emas besar itu? Persetan. Batu bata emas besar. Di atas batu bata emas besar ini, ada juga nomor yang diukir oleh Qin Shi Huang, juga dari perpustakaan suci. Saudara Lu. Di mana kamu mendapatkannya? Saya baru saja mendengar Guru Turtle berkata, saya kira di peti harta karun yang besar. Ada juga batu bata emas besar seperti ini. Harus menangkapnya lebih awal, untuk menghindari malam yang panjang dan terlalu banyak mimpi. Hei, aku punya lebih banyak lagi di rumah. Saya baru saja mengatakan bahwa perlu beberapa hari untuk memberikannya kepada Anda. Berapa harga yang bisa Anda kenakan untuk ketiganya?
3 juta. 3. Harga bersahabat 10 juta. Saudara Lu, jangan khawatir. Saya tidak akan menipu siapapun, dan saya tidak akan menipu Anda. Terima kasih, Tuan Lu, atas cintamu. Jika batu bata emas suci ini ingin dijual di masa depan, tapi kamu harus mencariku. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana kabarnya? Ambil liontinnya. Ayo berikan padamu. Berikan padamu. Terima kasih. Di malam hari aku akan meminjam kekuatan cahaya bulan. Seraplah. Tuan Penyu. Ukuran tubuhnya kembali membesar. Saya merasakan kekuatan tubuh saya menjadi lebih dahsyat lagi. Mencoba. Wah, pergi. Sialan. Saya tidak sabar. Saya mencari sesuatu untuk melatih keterampilan saya. Saudara harimau. Luyong itu terlalu menipu. Saya kehilangan muka di toko emas. Anda adalah pemimpin geng macan hitam. Menutupi langit dengan satu tangan di Haicheng. Anda harus membantu saya memberi pelajaran pada anak itu. Pelajarannya tidak ada masalah. Hanya. Ini 1 juta. Aku mendengar anak laki-laki itu. Sekarang kita berada di Danau Xuanwu. Bekas luka. Kamu pergi. Yakinlah. Bungkus itu padaku. Datang dan bersorak. Selamat bekerja sama. Ini sudah larut. Malam ini, saya harus kembali menemani adik ipar saya. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Pukul aku. Siapa kamu dan mengapa kamu tiba-tiba memukulku? Untuk disalahkan. Saya menyalahkan Anda karena memprovokasi orang yang salah. Chen Jing memintamu untuk datang. Pergilah ke neraka. Kakiku. Kakiku patah. Anda bertindak terlalu jauh. Lenganku. Lenganku juga patah. Kamu monster. Kembalilah dan beritahu Shen Jing. Jika dia berani menggangguku lagi, dialah yang akan menderita berikutnya. Tuan Penyu. Sampai jumpa lagi besok. Luyong, kamu kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Saudara ipar perempuan, waktumu. Kenapa kamu tetap tinggal di rumahku? Aku tidak takut kamu keluar rumah karena kebersihanmu. Tiba-tiba aku tidak bisa berpikir lagi. Kamu sudah bercerai. Hanya dengan begitu aku bisa berduaan denganmu. Saudara ipar perempuan, aku hanya ingin menjagamu dengan baik. Saudara ipar perempuan. Saya lapar. Sudah waktunya bagimu untuk memasak. Aku akan memasak untukmu. Saya biasa memasak untuk mantan istri saya. Kali ini. Ini pertama kalinya seseorang memasak untukku. Luyong. Masak untukku. Luyong. Oh, kamu tidak di sini lagi. Sekitar matahari Hidei. Saya sudah selesai makan semua yang ada di danau ini. Masih sedikit spiritual. Wow, kekuatan banyak pulih. Saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada rekan senegara saya. Mungkinkah senior Xuanwu telah meningkatkan lagi? Saya merasa kekuatan saya meningkat lagi. Dan juga membangkitkan kemampuan baru. Pertahanan Xuanwu. Mencobanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat kuat. Saya tahu Anda tidak bisa memikirkannya. Tapi kamu juga tidak bisa. Saya pergi. Luyong. Apa yang sedang terjadi? Kapan kamu menjadi sangat kuat? Kakak ipar, ini sebenarnya aku. Membangkitkan binatang mitos Xuanwu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Janji kakak ipar. Jangan melakukan apapun yang membuat adik iparmu khawatir di kemudian hari. Oke. Kamu sampah. Bahkan Luyong tidak bisa mengatasinya.
Itu hanya mempermalukan geng macan hitam kita. Kakak laki-laki, bukannya aku tidak bisa mengatasinya. Anak laki-laki itu, Lu Yong, sangat galak. Saudara harimau, karena aku tidak bisa mengalahkannya. Kita bisa menggunakan senjata. Gunakan benda ini. Saya tidak takut tidak bisa membunuhnya. Ini tidak bagus, oke? Mungkin seseorang akan mati. Tidak berlebihan. Aku biasa merawat adikku, sampah yang menuruti perintah. Beraninya kamu berbalik sekarang, naik di atas kepalaku dan berlari liar. Saudara bekas luka. Masalah ini. Tolong saja. Itu harus dilakukan untuk saya. Bagus. Kemana kamu pergi? Saya akan ke Danau Xuanwu. Ada juga peti harta karun besar di danau. Ada banyak barang di dalamnya. Tapi sekarang saya tidak cukup bugar. Masih tidak bisa menggerakkannya. Ambil dulu. Tuan Turtle tadi malam berevolusi lagi. Saya pikir kita bisa memancing peti harta karun yang besar. Saya harus melihat apa yang ada di sana. Aku akan pergi bersamamu. Bagus. Hei, kamu datang. Hanya peti harta karun di danau. Saya sudah bisa membawanya. Apakah Anda ingin melihatnya? Tentu saja. Apa kamu? Berbicara dengan kura-kura tua itu. Ya. Lu Yong, saya tahu cara membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Ini merupakan pukulan besar bagi Anda. Tapi Anda tidak bisa membenamkan diri di dalamnya sepanjang hari. Dalam fantasiku sendiri, jangan pergi ke danau. Bagaimana kalau kita pulang? Tuan Turtle benar-benar berbicara kepada saya. Itu juga memberitahuku. Anda perlu mengeluarkan peti harta karun yang besar untuk saya. Kembalikan peti harta karun besar itu. Jika itu benar-benar bisa mengeluarkan peti harta karun yang besar untuk Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Memang ada peti harta karun yang besar. Peti harta karun yang besar. Lihat apa yang ada di peti harta karun besar. Sialan. Begitu banyak batu bata emas. Beberapa batu bata emas terakhir kali di Lu Dongqiang. Dijual 10 juta. Ini harus terjual ratusan juta. Apa ini? Ini adalah Heishi Bei karya Qin Shi Huang. Saya dengar itu telah hilang selama ribuan tahun. Tidak menyangka akan melihatnya di sini. Itu pasti berharga. Lebih dari sekedar berharga, Anda membawanya ke pelelangan. Saya bahkan tidak bisa mencapai 9 digit. Saya tidak menyangka kura-kura tua ini cukup mumpuni. Siapa yang saya rindukan? Tidak akan ada kekurangan dari sesama Lu Yong. Siapa yang baru saja bilang, keluarkan peti harta karun yang besar. Anda melakukan apapun yang saya minta Anda lakukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin. Bahuku sedikit sakit. Ayo. Hal-hal itu. Apakah Anda berencana mengambil tindakan? Ada seorang profesor tua di perguruan tinggi sejarah kita, merupakan pemegang saham utama rumah lelang. Saya dapat menghubungi Anda. Lu Yong. Lu Yong. Itu kamu lagi. Bekas lukanya sudah sembuh sehingga saya melupakan rasa sakitnya. Saya hanya bisa menyalahkan Anda yang menyebabkannya. Orang-orang seperti Tuan Shen. Ayo, saudara-saudara. Saya menelepon polisi. Bersembunyi di belakangku. Hati-hati. Tidak apa-apa. Apakah pertarungan sudah berakhir? Setelah pemukulan, giliranku. Sekarang giliranku. Hilang begitu saja selama 1 malam. Mengapa anak ini merasa jauh lebih kuat? Jika kamu tahu kamu takut, keluarlah dari sini. Jangan tunda saya menghasilkan uang. Lu Yong, jangan bangga. Saya membawa pistol. Hei, saudara penyu. Anda pertahanan Xuanwu. Bisakah kamu menghentikan peluru? Bisakah dan mampu bangkit kembali? Hei, jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Kamu gila. Mengapa kamu memprovokasi dia sekarang? Sudah terlambat, Lu Yong. Hari ini kita berdua harus terjatuh. Pertahanan Xuanwu. Kakak ipar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Saudara Lu bukanlah Tuan Lu. Tuan Lu, tolong selamatkan hidup kami. Mulai sekarang saya harap Anda akan memimpin. Bahwa saya menemui bos Anda. Bagus. Saudaraku, jangan khawatir. Ada pistol. Saya khawatir Lu Yong sudah melakukannya. Dipukul hingga menjadi saringan. Saudara harimau. Anda menelepon Scar sekarang. Bahkan jika anak itu dipukul hingga menjadi saringan, juga bawakan aku tubuhnya. Saya harus menginjak kepalanya. Lalu dia melampiaskan amarahnya dengan ganas.
Kamu tidak perlu menelepon. Saya sudah membawa orang ke sini. Kamu membunuhnya. Hei, saya tidak mengambil tindakan. Mereka juga bisa bersaksi. Ya. Orang ini bisa melakukan semuanya sendiri. Bunuh Scar dengan pistol. Dia juga melukai banyak saudara. Jelas bukan seseorang yang bisa membuat saya tersinggung. Apa yang saya katakan? Bagaimana ini mungkin? Pecundang, bekas luka bisa dibunuh. Saudara harimau, sekarang orang ini ada di sini. Kalau begitu ayo, lebih baik berikan bocah kecil ini. Namaku Saudara Lu. Itu juga merupakan gelar yang pantas untuk orang sepertimu, Saudara Lu. Hu tidak berbakat. Bersedia mempertemukan semua saudara, menunggang kuda untuk Saudara Lu. Saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Aku hanya butuh pengawal. Aku akan melakukannya. Saya akan datang sendiri. Harimau yang baik, bukan? Kamu meminta Scar untuk menyusahkanku. Saya tidak akan peduli dengan masalah ini, tapi pelakunya harus dihukum. Ya. Kakak Tiger tidak menginginkan kakak Lulu. Saudara Lu? Tidak. Mulailah dengan ringan. Apakah kamu tidak makan? Ya. Profesor San. Inilah harta karun yang sedang kita bicarakan, Xiao Liu. Anda baru-baru ini mengajar sejarah kuno di universitas. Tapi Anda tidak bisa menemukan sesuatu begitu saja. Anggap saja itu adalah harta karun dari dinasti Qin. Ini benar-benar dia Bei. Ditetapkan oleh surga. Umur panjang dan umur panjang. Melihat ke samping, warnanya biru. Terlihat lurus, warnanya putih. Masih ada karakter kecil yang mengambang di cahaya. Itu benar. Itu asli Hesbei. Hal ini, taduh, harus dilestarikan dengan baik. Jadi berapa nilainya? Setidaknya 300 juta. Dan Li Qianlong, orang terkaya di Haicheng. Saya juga mencari Qin Shi Huang baru-baru ini. Petunjuk tentang harta karun suci. Jika dia bisa melelangnya di sini. Mungkin di masa depan, hubungi Tuan Li. Saudara laki-laki, lewat sini. Anda adalah harta karun. Saya akan membantu menjaminnya. Taruh saja di rumah lelang saya dan jual. Komisi. Saya hanya mengambil 1/1000. Bagaimana? Rekan senegaranya, jangan dengarkan omong kosong cucu kura-kura itu. Itu bukan soal 300 juta. Tolong tetap di sini dulu. Anda bisa mendapatkan lebih banyak nanti. Profesor San, ini. Biarkan saya memikirkannya lagi. Mengapa Anda tidak menyetujui lelang Profesor San? Kata Pak Penyu. Keberuntunganku tidak ada di sini. Mantan istri Shen Shu. Kenapa dia ada di sini? Lu Yong. Pelelangannya tidak. Di mana Anda seharusnya berada. Saya tahu Anda baru saja menghasilkan uang. Tapi 10 juta ada di sini. Bahkan tidak sedikit pun. Telah bercerai selama berhari-hari. Berhentilah mengganggu keluargaku, Lu Yongfang. Aku hanya tidak ingin mempermalukannya. Bisnis saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jangan terlalu gugup. Aku beritahu kamu. Kata orang terkaya Li Qianlong. Siapapun yang menemukan Qin Shi Huang, beri dia petunjuk ke rumah harta karun. Bisa menjadi grup Li. Menangani. Saat itu, keluarga Shen kami pasti akan terbang ke langit. Saat itu, tidak peduli seberapa baik saya memainkanmu sampai mati. Maksudmu? Ketahui berita tentang perpustakaan suci. Tahukah kamu siapa yang ada di dalam? San Chenggong. Profesor San. Dia adalah otoritas dalam komunitas arkeologi. Dia harus tahu. Berita dari perpustakaan suci. Bodoh. Profesor San. Tahukah kamu? Berita tentang perbendaharaan Qin Shi Huang. Bersenandung. Bagaimana dengan ini? Ini 5 juta. Setelah selesai, aku akan memberikannya padamu lagi. 50 juta. Saya ingat sekarang, seorang pria muda keluar. Tampaknya saya memiliki harta karun dari perbendaharaan suci di tangan saya. Mungkinkah itu? Mungkinkah dia berkata? Lu Yong. Tidak mungkin. Lu Yong sia-sia. Benar-benar mustahil memiliki harta dari perbendaharaan suci. Sekretaris Sang mengunjungi Profesor San hari ini. Semua orang di kantor. Saya memeriksa semuanya. Benar. Kecuali Lu Yong. Maksudmu, arah ke rumah Li. Aset Li Group melebihi ratusan juta. Sekalipun ia menjadi pemegang saham keduanya, kita juga bisa mendapat puluhan miliar. Jadi, jual padanya petunjuk tentang harta karun perbendaharaan suci. Sangat tepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Sedikit keindahan, terlihat cukup cantik. Tidak sebaik
Ayo bermain dengan beberapa saudara. Apa yang ada di belakangku adalah emas kering orang terkaya, keluarga Li. Anda berani melakukan kesalahan. Apakah Anda hidup dengan tidak sabar? Tidak masalah dari perusahaan mana Anda berasal. Lao Tzu. Tapi salah satu dari 8 pemimpin geng macan hitam. Semua keindahan kecil di dunia. Tidak ada yang membuat saya tidak bisa tidur. Air lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Anting kura-kura hitam. Nier kecil ini memiliki darahku di tubuhnya. Apa-apaan ini? Rekan senegaranya, pergi dan selamatkan dia. Darah di tubuhnya. Bisakah Anda membantu saya meningkatkan lebih lanjut? Itu juga dapat membangkitkan tubuh suci Suanu Anda. Kebal terhadap semua racun. Umur menjadi 2 kali lipat. Lebih mampu menyembuhkan segala sesuatu. Yang besar adalah milikku. Kecil, jadilah milikmu. Berhenti. Sedikit keindahan. Terlihat cukup cantik. Tidak sebaik. Ayo bermain dengan beberapa saudara. Apa yang ada di belakangku adalah emas kering orang terkaya, keluarga Li. Anda berani melakukan kesalahan. Apakah Anda hidup dengan tidak sabar? Tidak peduli dari keluarga mana Anda adalah putri. Lao Tzu. Tapi salah satu dari 8 pemimpin geng macan hitam. Semua keindahan kecil di dunia. Tidak ada yang membuat saya tidak bisa tidur. Air lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Anting kura-kura hitam. Nier kecil ini memiliki darahku di tubuhnya. Apa-apaan ini? Rekan senegaranya, pergi dan selamatkan dia. Darah di tubuhnya. Bisakah Anda membantu saya meningkatkan lebih lanjut? Itu juga dapat membangkitkan tubuh suci Suanu Anda. Kebal terhadap semua racun. Umur menjadi 2 kali lipat. Lebih mampu menyembuhkan segala sesuatu. Berhenti. Lucu. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya Li Xiao dari grup Li. Jika ada di masa depan, di mana aku dibutuhkan, meski menyebutkan, ya rekan senegaranya. Beritahu gadis kecil ini secepatnya. Aku sangat membutuhkan darahnya. Sebenarnya ada satu hal lagi. Membutuhkan bantuanmu. Apa yang terjadi? Apa yang bisa saya bantu? Budidaya ganda. Itu. Ya. UPS, katakan dengan cepat. Apakah Anda menginginkan tubuh suci Suanu? Umur menjadi 2 kali lipat. Saya ingin berlatih kultivasi ganda bersama Anda. Kamu. Beranikah kamu melakukan sesuatu pada saya? Kata-kata kasar. Maaf, saya tidak bisa menerima permintaan seperti itu. Ada 1,5 juta di sini. Hitung sebagai biaya terima kasih saya untuk Anda. Pria ini tidak terbatas. Saudara Lu Yong. Tanpa diduga. Kamu adalah orang seperti itu. Mungkinkah itu, kakak ipar? Apakah aku kurang menawan? Wanita yang sangat cantik. Berada di sisimu setiap hari. Kamu benar-benar pergi melamar seks ganda dengan wanita lain. Saudara ipar perempuan. Aku bercanda. Ini sudah larut. Ayo kita cari Tuan Li secepatnya. Pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Saya sebelumnya. Racunnya telah menyerang seluruh anggota badan dan tulang. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya, petunjuk ke perpustakaan suci. Saya khawatir saya tidak akan segera mati. Apakah tidak ada cara lain? Hei. Ya. Saya dari keluarga Li. Darah binatang mitos Suanu mengalir. Jika dapat ditemukan, orang suci dengan tubuh suci Suanu, mungkin dapat membantu saya memurnikan darah saya. Dapatkan kembali hidupmu. Hei. Seberapa mudahnya? Saya dapat membantu kamu. Mengapa kamu di sini? Ini adalah yang ini. Dia baru saja di jalan menyelamatkan hidupku. Lalu, dia berkata ini berlatih kultivasi ganda dengan saya. Apa? Berani sekali? Nak, kamu. Kura-kura yang menggigit ini. Kok ada satu perasaan familiar? Orang terkaya Li. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Ya. Saya tidak peduli siapa Anda. Berani berbuat nakal dengan wanita tertua kita. Bukan orang baik. Keamanan. Di mana satpamnya? Beri mereka beberapa. Keluarkan aku. Lambat. Heshi Bei Karyakin Shi Huang. Anak laki-laki. Hal ini. Dari mana asalmu? Orang terkaya Li. Katamu. Berita menemukan perpustakaan suci. Bisa menjadi orang kedua di komando grup Li. Saya tidak tahu apakah ini masih benar. Tentu saja dihitung. Nenek moyang keluarga Li saya pernah berkata. Aku akan menemuimu di perpustakaan suci. Kuasai dengan tubuh suci Suanu. Hanya Tuan. Hanya dengan begitu saya bisa diselamatkan. Oh. Mungkinkah itu? Anda adalah Tuan itu. Ya. Itu di bawah sana. Saya akhirnya mengerti. Hanya ingin menyentuh rumahku. Bayi murah misi. Menyebalkan. Ya. Ya. Teman kecil ini. Silakan mengambil langkah untuk berbicara. Saya tidak kenal masternya. Apa identitasnya? Saya leluhur Zen. Hei. Muda. Li Qianlong, temui guru Suanwu.
Saya melindungi keluarga Li lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ah, ya. Sekarang saya, rekan senegaranya, hanya ingin budidaya ganda dengan Tenya. Anda bahkan tidak setuju. Tapi, sejujurnya, orang ini hanya apa yang Anda cari. Tubuh suci Xuanwu yang menyelamatkan jiwa. Tapi, ia juga harus menyelesaikan kultivasi ganda dengan Tenya untuk sepenuhnya terbangun. Apakah kamu masih ingin hidup? Ah, berpikir. Tentu saja saya ingin hidup. Mengapa kamu tidak bergegas dan membujukku? Oke. Tuan Penyu, Anda berbicara dengan sangat berbobot. Ya, bukan itu masalahnya. Kura-kura tuaku berlindung. 4 keluarga besar kami di Tiongkok. Keluarga Li mereka. Hanya satu dari mereka. Jadi apa maksudmu? Saya masih harus melakukannya bersama 3 keluarga besar lainnya. Nona. Budidaya ganda. Itu bukan hal yang sama. Saya akan memberitahu Anda cara memperbaikinya nanti. Tengah. Kamu harus menjaga ayahmu. Mati hidup? Saya percaya apa yang Anda katakan. Tapi, saya pikir melakukan hal semacam ini membutuhkan landasan emosional tertentu. Jadi, beri aku lebih banyak. Apakah 3 hari adalah waktu yang tepat? Kita bergaul lebih lama lagi. Dia punya 7 hari untuk hidup. Waktunya cukup. Tidak. Saya membantu ayahnya bertahan hidup. Sekarang gilirannya. Beri aku permintaan. Pikirkan tentangmu, tubuh suci Xuanwu. Pikirkan lagi tentang grup Li. 10 miliar saham. Sabar ya kawan. Tuan Lu. Ayolah. Kekayaan bersih dan hidup saya. Itu semua tergantung pada Anda. Bagaimana kabarnya? Mereka tidak mempersulitmu, bukan? Tidak. Xiaohu. Singkirkan Heshibi ini. Barang antik itu, orang terkaya Li mungkin tidak akan bisa menggunakannya lagi. Anda punya Profesor San. Lelang rumah lelang. Ya. Liburanku hampir habis. Jika tidak, Anda mengirim saya kembali dulu. Kamu harus mengirim adik iparmu pulang dulu. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa di rumah lelang nanti. Ayo pergi. UPS. Hei. Oh ya. Orang terkaya Li sangat murah hati. Belum ada yang dilakukan. Kirimkan saya mobil bagus dulu. Lu Yong. Ah. Bantu aku mengencangkan sabuk pengamanku. Oh. Saudara ipar perempuan, Anda baru saja melewati suatu masa pernikahan yang buruk. Janji kakak ipar. Berhentilah bersikap santai, ditipu oleh wanita lain. Oke. Apakah saya tidak melakukan ini untuk menyelamatkan orang? Apa aku sudah bilang siapa orangnya? Saya turun dari mobil. Ingatlah untuk menjemputku di akhir pekan. Oh, bagus. Kakak. Aku sudah mencari orang ini kemana-mana. Masih belum. Petunjuk tentang harta karun suci. Tolong orang terkaya Li. Itu adalah keluarga Shen kami. Mengatasi krisis utang. Satu-satunya kesempatan. Kirim lebih banyak orang ke sana. Lu Yong. Apa yang kamu lakukan di sini? Datanglah ke pelelangan. Lelang. Lelang hari ini adalah, di manakah harta suci itu? Tentu saja saya harus datang dan mendukung Anda. Apa? Jangan bicara dengan pria malang yang lucu ini. Buang-buang waktu saja. Kita harus menemukannya dengan cepat. Koleksi perbendaharaan suci. Tunggu sampai kami mengambil foto koleksinya. Tolong orang terkaya Li. Bersenandung. Tunggu saja. Keluarga akan hancur. Potong. Bagus. Saya menunggu. Saya ingin melihatnya. Keluarga siapa yang pada akhirnya akan hancur? Berikutnya. Itu dari lelang ini. Lot terakhir. Dia BI. Ini adalah Heshibi. Selama saya bisa mendapatkannya, kita bisa mengikuti. Orang terkaya, Li, sedang dipertaruhkan. Harga awal. 50 juta. 150 juta. 200 juta. Tidak mengharapkannya. Dinding Heshi kecil. Dia benar-benar dibawa ke harga yang begitu tinggi. Ini bukan untuk tolong ayahmu. Hei, tapi ayahku, sekarang aku memilikimu. Dia juga tidak membutuhkan hal ini. 300 juta. Kakak, apa yang bisa saya lakukan? Anggaran kami hanya 200 juta. Pergi dan pinjamlah. Jangan lupa, orang terkaya di keluarga Li membuat janji. Saham bernilai puluhan miliar. Ah, oke. 300 juta sekali. 300 juta, 2 kali. Hei, 400 juta. 500 juta. Anda mengambil foto Anda sendiri. Apa yang kamu lakukan? Saya punya dendam terhadap mereka. Sejak dia bertekad untuk mendapatkan ini, aku mengangkatnya sedikit lagi. Dapatkan sedikit lebih banyak. Tidak. Lu Yong, jangan terlalu sering menindas orang lain. Hal ini, aku juga suka yang ketat.
Bagaimana? Yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Moderator. Saya meminta verifikasi modal. Dia hanyalah seorang si manis yang membersihkan dan meninggalkan rumah. Bagaimana mungkin? Akan ada 500 juta. Pak, tolong tunjukkan milikmu. Bukti aset. Pinjamkan aku kartumu. Lu Yong, kamu sudah selesai. Naikkan harga secara acak, tapi tangannya akan dipotong. Biarkan saya melihat di mana Anda berada. Bayangkan 500 juta. Maaf Tuan, kamu melanjutkan. Dia sebenarnya ada 500 juta. Itu pasti milik wanita itu. Mengapa? Dia baru saja meninggalkan rumah bersamaku. Anda bisa mendekat. Wanita yang sangat kaya. Anda sepertinya tidak mengerti. Siapa bunga? Siapa kotoran sapi? Kamu. 600 juta. Saya pasti akan menerimanya. Heshibi ini. Biarkan Lee menjadi orang kaya. Memberimu tamparan yang bagus di wajah. Lucu. 600 juta sekali. 600 juta. 2 kali. 600 juta. 3 kali. Selamat untuk wanita ini. Dapatkan. Dia BI. Hahaha. Gelombang. Teruslah mengembara untukku. Sekarang dia BI milikku. Sumber daya orang terkaya Lee juga milikku. Saya pasti akan membiarkan Anda mencobanya. Apa yang disebut hidup lebih buruk dari kematian. Dan kamu. Kamu tidak suka bantu dia? Saya akan menunggu sebentar. Tepat di depan orang terkaya Lee. Mempermalukanmu dengan baik. Orang terkaya Lee tiba. Hei. Orang terkaya Lee. Ini aku untukmu. Ditemukannya Heshibei. Dikatakan demikian di dalam menyembunyikan harta perbendaharaan suci. Petunjuk. Jika saya sendiri menyukainya, saya bisa membelinya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya membeli. Ahaha. Tuan Lee, Anda tidak harus bersikap sopan. Ini milik keluarga Shen kami. Sedikit menyenangkan. Saya harap Anda akan menerimanya. Ambillah. Ya. Orang terkaya itu, Lee, apa yang kamu katakan sebelumnya? Jika ada yang bisa memberikan petunjuk tentang harta karun suci, bisa menjadi pemegang saham kedua Lee Group. Ini terjadi sebelumnya. Tapi sekarang tidak lagi. Jika Anda memukul, jika Anda memiliki niat ini, kembalikan barang itu padanya. Hei, tidak perlu. Bagian ini, saya tidak menginginkannya lagi. Harta ini juga diberikan kepadamu. Ya, tanyakan saja padamu. Bantu aku melampiaskan amarahku. Oh, apa yang terjadi? Itu mereka. Kamu lihat, mereka punya banyak trik. Mereka duduk di sini. Apa itu benar? Gadis kecil yang manis. Mereka benar-benar layak untuk mati. Mereka. Ya. Seseorang harus dipukuli sampai mati. Lu Yong, kamu sudah selesai. Ini adalah apa yang terjadi jika kamu melawanku? Persetan denganku. Ah, apa yang kamu lakukan? Anda membuka mata anjing Anda. Perhatikan baik-baik. Ini gadisku. Yang ini, dia adalah calon menantuku. Apa? Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat lucu. Kapan kamu akan datang? Putri orang terkaya Lee. Saya tersinggung. Putri dari orang terkaya Lee. Jangan biarkan dia kotor mata gadisku. Turunkan. Tuan Ranglu. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah keluarga Lee saya. Hanya 3 kartu hitam. Mohon menerimanya. Bagaimana denganmu berbicara dengan putriku saat jatuh cinta? Meskipun ada bunga, tidak ada batasan. Langit biru ini. Lakukan dengan baik. Saya minggu ini. Bisakah kamu bertahan? Itu semua tergantung pada Anda. Terima kasih. Disengaja. Cukup sudah cukup. Jangan melangkah terlalu jauh. Jangan khawatir. Itu. Kemana kita akan pergi besok? Tertangkap bersama Yusi. Batu bata emas besar. Sepertinya belum terjual. Pergi ke Ludong Qiang dan jual dulu. Ayo pergi ke toko emas. Ini. Tidak begitu bagus. Apa yang tidak bagus? Kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Belikan saja saya perangkat keras. Anda menginginkannya. Beli saja untukmu. Pokoknya, itu uang ayahmu. Ini masih pertama kali dengan seorang laki-laki. Apakah kamu membelikanku hadiah? Setelah Lu yang meninggalkan rumah, kenapa hidupmu begitu mulus? Xiaoyan. Apakah saya? Anda tidak harus menceraikannya. Bukan begitu. Anda sepertinya tidak mengerti. Siapa bunga? Siapa kotoran sapi? Akulah orangnya. Tertinggal. Anda sudah mendapatkan puluhan juta setahun. Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Lembut sekali. Saya tidak punya.
Pelayan. Letakkan toko Anda, model pria termahal. Undang mereka semua ke saya. Tuhan menjadikanku saudara perempuan. Kenali satu sama lain dengan baik. Apa itu? Pria sejati. Saya tidak mau. Harap yakinlah. Saya di Lu Dongqiang sekarang. Bekerja di toko emas Tuan Lu. Banyak sekali uang yang bisa dihasilkan dalam sebulan. Kali ini saya mengundang Anda. Tinggalkan dia sendirian. Ya. Ungu Tut. Menjauhlah dariku. Ini lebih baik dari Lu Yong, bahkan tidak dekat. Halo Tuan Lu. Saya akan pergi ke toko Anda untuk membeli emas. Jual beberapa batu bata emas lagi. Sama seperti terakhir kali. Batu bata emas perbendaharaan suci ini. Jika Anda ingin menjualnya di masa depan. Kekian Wan mendatangiku. Kata-kata break. Nilainya kira-kira 400 juta. Selamat datang. Sambutan hangat. Haha. Saya sekarang segera hadir di toko. Berikan kamu satu. Harga paling cocok. Oke. UPS. Dua gadis kecil di markas. Agak sombong. Mendesis. Saya harus menyapa terlebih dahulu. Jangan pukul saudara Pin. Dua lawan dua. UPS. Saya akan melakukan ini. Goreng. Apa yang terjadi? UPS. Jangan membuat kesalahan apapun. Halo. Saya di sini untuk membeli emas. Lu Yong. Ini tidak familiar. Apakah itu mantan suami yang setengah matang? Mengapa kamu di sini? Dasar penyu hijau yang malang. Tidak lama setelah perceraian saya dengan Shushen, bawa saja wanita liar itu keluar. Datang dan dapatkan emas. Jika Anda punya uang, beli saja. Menurutmu siapa wanita liar? Di mana manajer toko Anda? Siapa yang mencari saya? Apa yang terjadi pada saya? Lalu harus berbicara dengan manajer toko. Sudahkah kamu menyapa? Saya di sini untuk membeli emas. Lalu belilah. Sepertinya dia tidak mengatakannya. Lupakan saja. Di toko Anda, berapa banyak yang harus dikonsumsi? Bisakah dia dipecat? Adik laki-laki. Tetaplah di sini. Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli berapa banyak emas yang Anda beli. Juga tidak bisa. Siapa yang kamu ingin aku pecat? Saya akan memecat siapapun. 1 juta. Saya tidak peduli jika saya mengatakan ini. 10 juta. Hai kamu. Kamu. 30 juta. 300 ribu. Menyebut saja sudah cukup bagi saya. Gaji beberapa tahun. Lu Yong, Anda ucapkan kata besar. Jangan takut kehilangan pinggang Anda. Kamu sendirian. Baru saja meninggalkan rumah. Manusia nasi lembut. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Manajer toko. Menurutku memang begitu. Datang untuk menimbulkan masalah. Pria ini. Bagaimana jika Anda mampu membelinya? Aku akan menyambutmu. Jika Anda mencari masalah, aku akan menelepon keamanan. Apakah ini cukup? Orang terkaya, keluarga Li, kartu hitam tanpa batas. Seluruh Hai Cheng, hanya ada 3. Palsu, itu pasti palsu. Dia adalah penyu hijau yang malang. Bagaimana mungkin? Temui Tuan Li. Apakah mungkin wanita liar di sebelahnya? Dia adalah putri dari keluarga orang terkaya Li. Maaf. Saya kebanyakan adalah Li Long. Ayahku adalah Li Qianlong. Orang terkaya Li adalah ayahmu. Jika orang terkaya Li benar-benar ayahmu, putar kepalaku. Saya bisa memainkannya sebagai bola untuk Anda. Jika kalian berdua, jika Anda mencari masalah, aku akan mengantar tamu pergi. UPS. Awalnya, saya masih ingin memberikannya kepada Lu Dongqiang. Bagaimana dengan bisnis besar pengiriman pesanan? Sepertinya, dia tidak memiliki berkah ini. Hahaha. Oke. Sejak kamu bilang, Anda tahu Tuan Lu kami? Apakah Anda berani bertaruh? Jika Anda bisa menyisihkan 30 ribu membeli emas, saya akan memecat Lian. Saya berlutut dan meminta maaf kepada Anda, jika Anda tidak bisa mengeluarkannya. Anda bebas di toko, bekerja selama setahun. Tidak masalah. Gesek kartu. Bersenandung. Kedatangan rekening Ban Nisin, 30 juta yuan. Benar-benar mengerti. 30 juta emas. Silakan berkemas. Maka janjimu. Mohon juga dipatuhi. Janji apa? Kapan aku berjanji padamu? Itu jelas kamu. Datanglah ke toko kami untuk membeli emas. Apa kamu? Ingin menipu? Ingin menjadi pecundang? Ke dalam. Kalau begitu Tuan Lu akan datang nanti. Kataku padanya. Jangan menyesalinya. Kenapa aku harus menyesal? Saya akan memberikannya kepada Tuan Lu. Menghasilkan 30 juta. Sudah terlambat baginya untuk memujiku. Jika dia benar-benar memuji Anda.
Kataku padanya, 300 juta bisnis. Sudah waktunya untuk menggantikan seseorang. Haha. Berhentilah membual di sini. Bayar kembali 300 juta. Hidup ini, saya belum pernah melihat 300 juta sebelumnya. Bukan? Tunggu sampai Tuan Lu datang. Aku harus membiarkannya. Perlakukan ini dengan baik. Maniak sombong yang menempel sembarangan. Tuan Lu tiba. Kamu sudah selesai. Tuan Lu, aku baru saja memberimu menghasilkan 30 juta. Tidak buruk. Saya akan memberi Anda bonus. Terima kasih Tuan Lu. Baru saja. Seseorang datang ke toko. Seorang anak laki-laki buta, sangat gugup, sangat sombong. Maksudmu Lu Yong? Itu tamu terhormat saya. Harus melayani dengan baik. Lu Yong adalah tamu terhormat Anda. Hei, Tuan Lu. Saudara Lu, maaf karena terlambat. Petugas saya. Apakah saya melayani Anda dengan baik? Lu Yong yang lucu ini. Jingran sangat mengenal Tuan Lu. Rasanya hubungan itu tidak normal. Saya sudah selesai. Toko emas dan batu Anda, ada juga layanan. Keduanya adalah asisten toko Anda. Mereka memperlakukan saya. Ada banyak ejekan dan hinaan. Hanya meninju dan menendang. Apa? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Maaf. Maaf. Kamu barusan. Yang dia katakan adalah berlutut dan meminta maaf. Lu Yong, jangan terlalu sering menindas orang lain. Berlututlah. Maaf. Dan dia. Saya ingin memecatnya. Tidak masalah. Berkemaslah dan pergi. Bagus, dan kamu. Beri aku lucu. Saudara Lu, ayo berdagang dulu. Bar bata besar. Kemudian pilih emas. Begitu banyak batu bata emas besar, setidaknya ini. Mungkin 2-300 pound. Tentukan harga. Ini, saya harus menimbangnya. Ya. Aku akan melakukannya, ya. Oh ya. UPS, Saudara Lu, kamu sangat kuat. Jumlah. 276 pound. Sebelumnya, petugas saya menyinggung Anda. Bahkan 300 pound, ditambah lagi batu bata emas ini. Itu semua adalah harta karun Shengku. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lebih. Jumlah. 350 juta. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, Tuan Lu, kenapa kamu mengenai isi perbendaharaan suci? Sangat tertarik. Ini. Oh. Dia bukan orang luar, katakan itu. Sebenarnya, dia dari ibu kota, tertarik padanya. Beijing. Dia memberitahuku, tampaknya dia seperti apa. Didedikasikan untuk Xuanwu, salah satu dari 4 keluarga besar. Kari suci masih bersembunyi. Rahasia binatang mitos Xuanwu. 4 keluarga besar. Garis keturunannya. Bisakah Anda membantu saya meningkatkan lebih lanjut? Ini juga dapat membantu Anda membangkitkan tubuh suci Xuanwu. Evolusi lebih lanjut dari Emer Turtle harus dibutuhkan. Mungkinkah orang itu? Informasi kontak, katakan padaku. Haha. Saudara Lu, Anda juga tahu ini. Rahasia pelanggan. Tidak bisa bocor. Jika saya dapat membantu Anda bertanya, lihat apakah Anda bisa. Izinkan saya merekomendasikan Anda. Tidak masalah. Kamu memberitahunya. Saya memiliki harta karun dari perbendaharaan suci yang ingin dia ketahui. Dan berita tentang binatang Xuanwu. Oke. Jadi mari kita pilih emas dulu. Ayo. Apakah menurut Anda ada yang Anda sukai? Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang kamu suka? Ya. Saya ingin ini. Wanita ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Ini adalah hartaku. 1 potong. Hanya 20 juta. Saya di sini. Hanya ada 2. Bungkus keduanya untukku. Oke. Saya punya 2. Jual kamu 30 juta. Kenapa kamu mau 2? Bagaimana? Anda ingin memberikannya kepada wanita lain? UPS. Berikan pada adik iparku. Adik iparku. Sangat baik padaku. Kamu bersusah payah untuk menjagaku. Aku harus bersikap baik padanya. Oke, kalau begitu aku akan mengemas ini untukmu. Itu untukmu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Rekan senegaranya. Penemuan besar. Saya pergi. Transmisi suara ribuan mil. Oh, tolong berhenti menghela nafas sekarang. Cepat pergi ke Danau Xuanwu. Tunjukkan padamu sesuatu yang bagus. Ayo pergi ke Danau Xuanwu. Pergi. UPS. Udara alami ini. Sangat bagus. Bukankah kamu biasanya keluar? Ada terlalu banyak hal yang terjadi di dalam grup. Jika saya tidak mengambil kesempatan ini, saya kira saya mendapat libur 3 hari berturut-turut. Belum tentu. Bergaul denganmu cukup senang. Artinya, Anda tidak menolak berlatih kultivasi ganda dengan saya, tapi saya ingin 3 hari ini. Tinggallah dan bermainlah denganku. Rekan senegaranya, di sini. Ini terjadi sebelum kamu. Kura-kura tua yang selalu dibesarkan di sisiku. Kura-kura tua, telurmu besar. Saya dari keluarga Li, binatang penjaga Xuanwu. Saya pergi.
Kura-kura tua ini luar biasa, masih bisa bicara. Kamu payah dulu. Ham, ham, ham. Apakah kamu ingat perpustakaan suci yang kuceritakan sebelumnya? Ah, oh ya, ingat. Saya baru saja menghabiskan waktu lama menggali di danau. Temukan Danau Suanu ini. Ini sebenarnya adalah danau aliran keluar. Ini mengarah ke Laut Cina Timur. Artinya, peti harta karun besar itu berasal dari Laut Cina Timur. Perpustakaan suci, mungkin di Laut Cina Timur. Hei, benar. Temukan perpustakaan suci, kita bisa memilikinya. Kekayaan yang tak ada habisnya. Hei, ini bukan hanya kekayaan, masih ada sesuatu di dalamnya. Sufu menemukannya, bisa membuat manusia menjadi manusia. Ramuan keabadian. Ikuti yang abadi agung, segera menjadi abadi. UPS, jadi tunggu apa lagi? Cepat pergi, jangan khawatir. Buka mulutmu. Ah, saya pergi. Dewa penyu tua ini. Ya, letakkan aku di sini. Ada begitu banyak energi spiritual di sini. Saya pergi. Kura-kura tua ini sungguh mengagumkan. Mungkinkah itu? Ini benar-benar rumahku yang selalu dipuja. Binatang mitos Suanu? Jika tidak, Tuan Suanu ada di sini. Aku baru saja memanggilmu penyulau. Ini salahku. Anda bisa yakin. Jangan marah padaku. UPS. Ini juga untuk hewan peliharaan yang berjalan. Potong. Itu bukan hewan peliharaan. Itu adalah binatang mitos Suanu. Membahayakan. Oke. Binatang mitos Suanu. Suatu kebetulan, bukan? Saya. Harimau putih mitos. Hahaha. Hai sobat, mengapa tidak membiarkan keduanya dibandingkan? Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah denganmu. Jangan lakukan ini. Biarkan saja kura-kura tua ini datang dan bertarunglah denganku. Jika Anda menang, aku akan mengirimimu perahu. Jika kamu kalah, saya akan memberi Anda ganti rugi 3 juta lagi. Bagaimana kabarnya? Temukan perpustakaan suci nanti. Kapal ini mungkin bisa membantu saya. Tuan Penyu, kembali. Ada apa, kawan? Kamu, dengan benda itu, bertengkar. Hei, saya adalah binatang mitos Suanu. Anda ingin saya berkelahi dengan seekor anjing? Dia adalah harimau putih, binatang mitos. Dan hal ini, ayolah. Permainan dimulai. Saya pergi. Cangkang penyu ini akan pecah. Bersenandung, barang bola surat. Gelitik saya tetapi tidak berhasil. Apa yang terjadi? Harimau putihku, tapi mengambil Kyoto. Juara kompetisi internasional. Dewa perang, gunakan trik. Saya pergi. Pertahanan Suanu. Kejutan balik. Kura-kura lucu macam apa ini? Sangat ganas. Tidak apa-apa, Dewa Perang. Ayo pulang dan berlatih lagi. Jangan pernah mengikuti lagi. Kesemek yang keras ini dipukul. Hei, berikan aku kuncinya. Oke. Ambillah. Saya, Jubata Song, mampu menanggung kerugian. Hei, tapi kamu harus memberitahuku. Di mana kamu membeli kura-kura ini? Saya akan bayar 10 kali lipat harganya. Barang bola surat. Memiliki mata tetapi tidak mengenal Suanu. Oh, aku akan pergi. Hei, penyu ini luar biasa. Saya selalu merasa ada spiritualitas di dalamnya. Ayo pergi, Ares. Ayo pulang dan berlatih lagi. Aku akan menggigitnya lain kali. Orang ini sangat menarik. Ah. Di dalam perahu kayu pribadiku. Pola pada kayu laut mati. Ternyata, tidak terjadi secara alami. Tapi temukan peta kunci perpustakaan suci. Kakak, aku kembali. Anda datang tepat pada waktunya. Pergi. Ayo pergi ke perahu. Aku punya sesuatu untuk dilihat. Kakak, perahu itu untukku. Saya yakin. Kalah dari orang lain. Apa? Kamu kalah dari siapa? Pergi dan kembali dengan cepat. Ini tidak bagus, bukan? Semua hal diberikan. Tidak ada alasan untuk kembali. Ah, Anda pecundang. Ada kita di kapal itu. Petunjuk benda suci yang selama ini saya cari. Apa? Saudari, jangan khawatir. Aku akan mendapatkannya kembali sekarang. Kamu menungguku. Anda masih memiliki keberanian untuk kembali. Tuan Ju. Maaf Tuan Lu. Saya pikir itu adalah saya. Saudara yang tidak berguna itu. Tidak masalah. Saya datang hari ini. Ini untukmu, Tuan Ju. Membawa kabar baik. Berita apa? Kata seorang teman saya. Dia baru-baru ini memiliki perpustakaan suci dan petunjuk tentang binatang mitos Suanu. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Tuan Ju. Coba lihat. Batu bata emas ini. Itu benar-benar berasal dari perbendaharaan suci. Siapa namanya? Lu Yong. Oh benar, dia sering. Bawalah kura-kura bersamamu. Apakah itu kura-kura yang sedang menggigit? Ya. Oke. Saya tahu. Kamu keluar dulu. Ya. Kakek. Anda minta saya untuk menemukannya. Reinkarnasi dari roh naga sejati. Saya menemukannya. Yuan-Yuan. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu lagi. Setelah saya pergi, Anda harus membantu saya menyelesaikannya. Kakek, katamu. 3 tahun kemudian. Kamu akan bertemu A. Bawalah bersamamu.
Gertakan anak kura-kura. Keduanya, salah satunya adalah perlindungan keluarga kami. Ribuan tahun. Binatang mitos Xuanwu. Yang lain, itu Qin Shi Huang, reinkarnasi dari roh naga sejati. Anda harus melakukan yang terbaik dengan seluruh keluarga Ju, membantu mereka. Temukan perpustakaan suci, biarkan pemuda ini menjadi keluarga Ju, generasi baru pemilik rumah. Saya hanya ingin diselesaikan. Kakek. Kakek. Anda dapat yakin. Keinginanmu. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. UPS aduh. Sangat bagus. Mudah. Mari kita ambil contoh dari pemuda bodoh itu. Ambil perahu ini. Tuan Penyu. Itu benar-benar milikmu. Hai teman, lihatlah sepotong kayu ini. Kayu ini. Ini sangat indah. Yo. Ada pola di sini juga. Ini adalah kayu mati di laut. Terukir di atasnya. Itu adalah peta untuk menemukan kunci perbendaharaan suci. Tepatnya di pulau itu. Ambillah. Kemampuan kita. Mungkin itu bisa berkembang. Oke. Kalau begitu ayo berangkat dengan cepat. Di sini. Ini seperti kembali ke kampung halamanku. Hei, apakah kamu mendengarnya? Pulau ini menyapaku. Pergi, cepat pergi. Ah. Cucu kura-kura yang mana? Anda berani mengganggu tidur saya? Penyu abadi, Lausianer. Lausianer, akhirnya sampai jumpa. Ayo, berikan aku kunci perbendaharaan suci secepatnya. Xuanwu. Kita harus mengikuti aturan saat melakukan sesuatu. Tuhan memberikan kuncinya. 3 tes tersisa. Kamu lulus. Ayo berikan kuncinya. Anda tidak bisa. Ayolah. Apakah kamu ngerti? UPS. Tidak bisakah kamu lewat pintu belakang saja? UPS. Saya tidak ingin dipermainkan oleh Kaisar Surga. Buatlah menjadi sup penyu. Cepat dan sampai di sana. Aku harus segera kembali tidur. Tingkat pertama, 1000 penyu. Di antara ratusan penyu tersebut, hanya satu yang benar. Bisakah saya membawa Anda ke tingkat kedua? Lainnya, akan dibawa ke Tai, memberi makan ikan di laut. Ya Tuhan, begitu banyak penyu. Ini. Bagaimana cara memilih ini? Pilih aku. Kura-kura tua tidak buta terhadap kura-kura tua. Ikuti aku. Hei. Pola di punggung kura-kura. Ini sedikit mirip dengan milikmu. Mereka semua pasti berasal dari silsilah Xuanwu. Hei, tunggu sebentar. Pola ini adalah pohon keluarga saya. Mendesis. Hanya pola karapasnya saja. Anda dapat mencocokkan 30% waktu dengan saya. Itulah kura-kura yang sebenarnya. Mulailah mencari. Hei. Menemukannya. Ikuti aku. Pertahanan Xuanwu. Ya. Yo. Apakah Anda masih memiliki kesabaran? Lihatlah langkah kedua saya. Ya. Pertahanan Xuanwu ini benar-benar kebal. Kenapa kamu, seorang manusia, begitu kuat? Ini tidak lebih dari itu. Hidup selama ratusan tahun. Mereka semua tinggal di dalam perut anjing. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan tipuan. Ya. 3 gerakan. Saya menang. Tengah. Saya akan ke tingkat ketiga dengan menungganginya. Kenapa kamu belum sampai? Sudah 1 jam. Segera sampai? Tidak. Berapa banyak yang kamu berikan padaku? Dibawa keluar dari pulau penyu. Aku akan segera mengetahuinya. Saya langsung mengetahuinya. Saya pergi. Ikan paus. Saya langsung mengetahuinya. Saya pergi. Ikan paus. Xiao. Mengapa kamu begitu terkejut? Pergi dan selamatkan orang. Saya tidak bisa berenang. Oh, aku akan menyelamatkanmu. Saya rindu. Bagaimana cara memperbaikinya? Jika kamu tidak menyelamatkanku, orang-orang akan tenggelam. Saya pergi. Ya. Saya pergi. Apa yang baru saja terjadi? Sedang bermimpi. Aku benar-benar berpikir tadi akan tenggelam. Tadi itu hanya fantasi. Ini kamu. Tes ketiga. Untuk menyelamatkan orang lain, terlepas dari keselamatan diri sendiri. Pria yang sangat keren. Anda lulus. Apa ini? Bagaimana cara menggunakannya? Lihat aku. Kekuatan kuncinya diserap olehku. Mulai sekarang aku akan menjadi seperti itu. Kunci yang membuka pintu perpustakaan suci. Ya. Kekuatan murni. Kemampuan saya pulih sedikit. Kemampuannya juga meningkat. Dia akan hidup 50 tahun lagi. Dan, sepertinya saya telah mempelajarinya. Kemampuan baru. Ubah kura-kura menjadi air manusia.
Ah, ini adalah bagaimana rasanya berenang di bawah laut, sangat menyegarkan. Dengan kemampuan ini, aku akan memberikannya pada Hailey nanti. Lihat sayang, kita bisa menghadapinya bersama-sama. Siapakah orang itu ketika saatnya tiba? Harta karun perbendaharaan suci ada di laut. Saya juga bisa mengambil barang-barang. Ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Bagus. Halo, Xiao. 3 hari telah berlalu. Kalian berdua, apakah yang itu hilang? Saya belum siap. Ini. Belum siap. UPS, nenek moyang Xuanwu mengatakan demikian. Ayahmu tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Kalian berdua tidak akan berkultivasi bersama lagi. Bantu dia mendapatkan ini. Tubuh suci Xuanwu terbuka. Datang dan sembuhkan aku. Ayahmu akan mati. Batuk, batuk, batuk. Kamu segera. Besok. Ah tidak. Hari ini, selesaikan ini. Jika tidak, saya menghentikan kartu Anda. Batuk, batuk, batuk. Ini akan. Apakah kamu akan mengganggu Tuan Lu? Saya pergi, ya. Aku benar-benar berpikir tadi akan tenggelam. Lu Yong hari ini, tapi kamu harus menyelamatkanku bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu. Dia pasti seseorang yang bisa kamu percaya. Halo, Tuan Lu. Maukah kamu datang ke kamarku? Kakak. Bagaimana kabarnya? Apakah kapal pesiarnya sudah ditemukan? Tidak. Kapal pesiar kami, berikan saja. Sekarang lebih baik. Kapal pesiarnya hilang. Petunjuk menuju perbendaharaan suci juga hilang. Keinginan kakek. Tidak bisa menyelesaikannya juga. Aku juga tidak mengharapkannya. Lautan kayu mati itu. Apakah akan berada di kapal yang rusak itu? Kepala rumah. Kapal pesiar itu ditemukan. Namun, kayu mati di laut. Tidak di kapal. Dia seharusnya dibawa pergi. Apa? Rahasia perbendaharaan suci. Tidak dapat diketahui oleh orang lain. Apakah kamu ingat? Seperti apa rupa orang itu ketika dia mengantarkan kapal pesiar tersebut? Ya, ingat. Akan mengidentifikasi. Kali ini aku hanya bisa memotong akarnya. Ini bukan masalah besar, saudari. Aku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Kakek biarkan kami ambil kunci perpustakaan suci. Bantu Lu Yong bersama. Buka perpustakaan suci. Betapa bagusnya sekarang. Kunci. Aku tidak mengenalmu. Kamu kalah dari siapa? Anda membiarkan saya di masa depan. Bagaimana menjelaskannya pada Lu Yong? Menemukan pemiliknya. Orang-orang di kapal pesiar memasuki Hotel Donghai. Panggil keluarga Ju. Semua pengawal di Laut Cina Timur. Menangkap pencurinya. Hidup untuk bertemu orang-orang. Saya ingin melihat mayat setelah kematian. Ya. Anda ada hubungannya dengan saya? Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja. Ini untuk menyelamatkan ayahku. Hei, UPS. Sungguh dosa. Aku mencarimu di luar sepanjang hari. Bagus untukmu. Bersenang-senanglah di hotel ini. Anda mencari saya. Apa aku memberimu perahu? Ada juga batang kayu yang tenggelam di perahu. Di atas kayu tumbang di laut. Masih menyembunyikan rahasia. Ya. Itu benar, kakak. Diamkan. Maaf. Berhenti. Jika kamu berani menyentuhnya, saya orang terkaya di Haicheng, keluarga Li. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang terkaya di kota lapis kedua. Berani bersamaku. Keluarga Ju di Beijing menantang. Apa? Kamu, orang-orang dari ibu kota. Tidak peduli dari mana aku berasal. Saya hanya tahu, Anda akan mati. Meskipun, saya benar-benar tidak ingin membunuh siapapun. Tapi untuk jangan biarkan perusahaan suci. Rahasia terungkap. Agar setia pada Lu Yong. Maaf. Hei, tunggu sebentar, saudari. Itu, lagi pula kamu akan kacau. Kalau tidak, ambil milikmu. Seekor bergertakan yang bisa dikalahkan oleh pencuri. Berikan padaku. Ketika ini selesai, aku akan mengikuti adikku. Memberimu penguburan yang penuh kasih. Gertakan kura-kura. Ya, saudari. Kamu tidak tahu. Kura-kuranya yang menggigit. Pencuri bisa mengalahkan. Itu binatang mitosku, dewa perang. Mereka yang memukul saya tidak berani melawan. Seperti itu. Binatang mitos seperti Xuanwu. 3 tahun kemudian. Kamu akan bertemu Bawalah bersamamu. Gertakan anak kura-kura. Anda harus melakukan yang terbaik dengan seluruh keluarga Ju. Membantu mereka. Apakah nama Anda Lu Yong? Benar. Ju Yuanyuan, kepala keluarga Ju. Temui Tuan Lu. Tuan Lu. Semuanya mundur. Tuan Lu, mari kita bicara sebentar. Jadi, maksudmu? Saya milik Qin Shi Huang, reinkarnasi roh naga. Mulai sekarang keluarga Ju, Tuan Lu, sang jenderal, mengikutinya. Mari kita mencari gudang suci bersama-sama. Menunggu untuk menemukan perpustakaan suci. Kepala keluarga Ju. Saya akan menghubungi Anda lagi. Saudara Lu sungguh luar biasa. Tidak, Tuan Lu. Sangat mengagumkan. Tuan Lu adalah calon kepala keluarga. Jika Anda menyenangkan dia, dengan dukungannya,
Saya tidak akan takut lagi. Adikku menekanku. Tuan Lu, jika Anda tidak menyerah, mulai dari hari ini, aku memujamu sebagai ayah angkatku. Mulai hari ini, saya akan memukul kemanapun Anda mengarahkan saya. Itulah masalahnya. Maka saya akan dengan enggan menerimanya. Benar. Apakah kakekmu pernah memberitahumu, darahmu? Bisakah kamu membantu dan Suanwu meningkatkan kekuatan darahnya? Bisakah Anda membantu saya meningkatkan lebih lanjut? Ini juga dapat membantu Anda membangkitkan tubuh suci Suanwu. Tidak. Lupakan saja diriku besok. Tanya Pak Penyu. Ini sudah larut. Kamu kembali dulu. Tuan Lu, kamu menjaga dirimu sendiri. Hei hei hei. Itu. Mari kita lanjutkan. Hehe. Tampaknya orang itu telah memenangkannya. Sudahlah, dapatkan sinar matahari, lalu pergi ke perpustakaan suci. Saya tidak mengharapkan tubuh saya menjadi lebih kuat lagi. Itu bagus. UPS. Kebal terhadap semua racun, sembuhkan semua hal. Ternyata ini adalah perasaan tubuh suci Suanwu. Oke, jangan tidur lagi. Cepat selamatkan ayahmu. Ya. Pergi. Tuan Lu, wajah. Tuan Lu, aku sudah menunggumu. Ya. Tanpa basa-basi lagi, mulai pengobatan. Suanwu kembali ke singgasananya. Vitalitas, terbuka. UPS. 20 tahun. Tuan Lu. 20 tahun. Tidak pernah terasa. Tubuhku terasa begitu rileks. Saya baru saja menggunakan Suanwuki. Bersihkan meridian Anda, tapi energinya pulih. Ini akan memakan waktu. Apakah Anda cukup istirahat akhir-akhir ini? Bagus. Pergi. Bawakan aku kontraknya. Saya berjanji pada guru Lu sebelumnya. Dari grup Li, 30 miliar saham. Masih menghitung. Ya. Tuan Lu. Adapun gadis kecil Xiao, saya ingin tahu apakah guru puas? Halo Lu Yong, apakah kamu merindukan adik iparmu? Dijanjikan, ayo jemput aku dari sekolah. Saya sudah menunggu lama sekali. Bagus, saya akan segera datang. Bagaimana mungkin? Racun di tubuh Li Qianlong terpecahkan. Jelas sekali. Hanya orang-orang dengan tubuh suci Suanwu. Hanya dengan begitu dia dapat melakukan detoksifikasi. Mungkinkah itu? Mungkinkah orang itu bereinkarnasi? Ah, orang ini Lu Yong. Kenapa kamu belum datang? Seperti mimpi. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Menikahlah denganku. Ma Yao Ming. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku tidak menyukaimu. Saya memiliki seseorang yang saya sukai. Muncrat. Seperti mimpi. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa kamu tidak menyukaiku. Uang saku saya selama sebulan, ada ratusan ribu. Kakak tertua saya, dia saudara harimau dari geng macan hitam. Ayah angkatku, itu adalah ibu kotanya. Jubaye. Kota laut ini, ada seseorang yang lebih baik dariku. Pria yang lebih kaya dan lebih berkuasa. Cinta bukan tentang uang dan kekuasaan. Itu bisa diukur. Saya suka karakter yang baik, orang yang sangat baik padaku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Hei, jangan terburu-buru pergi, Guru Liu. Saya ingin melihatnya. Siapa yang kamu suka? Pada akhirnya, dia pantas mendapatkannya. Saya masih pantas mendapatkannya. Lepaskan tangan kotormu. Hei,
Anakmu cukup tampan. Keluar. Apakah kamu tahu siapa aku? Katakan saja padaku untuk tersesat. Lu Yong. Jangan lakukan ini untuk orang seperti ini. Mempengaruhi suasana hati. Ayo pergi. Hei. Bocah. Aku belum melepaskanmu. UPS. Kamu berani menyentuhku. Ah. Anak laki-laki. Pemimpin geng macan hitam. Itu kakak laki-laki tertua saya. Biarkan dia melakukannya nanti. Mengalahkanmu. Oke. Anda berteriak. Beri makan saudara harimau. Seseorang menindas saya. Bagus, segera tiba. Ya, mengerti. Adikku Tiger akan segera datang. Nanti. Biarkan saja dia membawamu. Tangan dan kaki. Semua dihapus untuk Anda. Kakak laki-laki. Pergi. Kakak laki-laki. Ini adalah kakak laki-lakimu. Apakah kamu berani untuk tidak menghormati saudaraku lagi? Hati-hati aku merobek mulutmu. Harimau kecil. Anda memanfaatkan orang dengan baik. Hanya kamu, adik kecil. Biarkan kamu menggunakan tangan dan kakiku. Apa? Saudara Lu. Serahkan padaku. Ya, bagus. Kamu. UPS. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Saudara harimau. Beraninya kamu memukulku. Bagus. Saya ingin ayah angkat saya, Ju Bazong. Memberimu pelajaran yang bagus. Anda saling kenal. Ju Bazong dari keluarga Ju di Beijing. Benar. Saudara Pin. Keluarga Ju di ibu kota memiliki tujuan besar. Itu adalah orang terkaya Li. Bahkan tidak berani bersaing dengannya. Bagaimana kalau kita masih? Hei. Tidak masalah. Biarkan dia menggonggong. Bagus. Dasar bocah bau. Anda memintanya. Aku ingin kamu mengetahuinya. Dalam menghadapi sumber daya keuangan yang absolut, kalian sekelompok orang miskin yang bodoh. Tidak ada apa-apa. Halo. Ayah angkat. Seseorang menindas saya. Cepat kemari. Ayah angkat. Ya. Seseorang memukulku, dan pukul aku seperti ini. Jangan khawatir, ayah angkat. Saya pasti akan memulihkan wajah Anda untuk Anda. Ayah angkat yang baik. Ayah angkat. Apa? Ma Yao Ming, kamu sangat berani. Ayah angkatku, Anda berani memprovokasi. Bersenandung. Ini semakin dingin. Keluarga Bu. Sudah waktunya untuk bangkrut. Ah. Ayah. Tolong biarkan aku pergi. Beri aku istirahat. Anda berlutut pada orang yang salah. Ah, sematkan ayah. Ah tidak, Tuan Lu. Ampuni hidupku. Lu Yong. Hukuman seperti ini, apakah itu terlalu banyak? Oke. Karena kakak iparku berkata demikian. Rumah telah digeledah. Ah. Tidak. Tidak. Siapa kamu? Lu Yong dan aku, ada dendam di kehidupan sebelumnya. Anda kebetulan juga memilikinya. Apakah Anda ingin membalas dendam? Pikirkan tentang hal ini. Bagaimana cara membalas dendam? Ini adalah Jiuyo tidak memiliki pemisahan, tidak berwarna dan tidak berbau. Orang yang bisa memakannya. Estrus 77-49 jam. Hei. Kemudian darahnya hilang. Secara mendalam. Berikan pada Lu Yong. Hei. Bagus. Ah, oke. Terima kasih. Terima kasih, ya. Hahaha. Lu Yong. Di kehidupan Anda sebelumnya, Anda membakar buku dan melecehkan para sarjana. Salin aku. Transkrip selama puluhan tahun dari ratusan sekolah, terbakar habis. Hidup ini. Saya pasti akan menggunakan ribuan pil racun. Aku akan meracunimu sampai mati. Hahaha. Aku tidak menyangka tidak akan bertemu denganmu selama seminggu. Banyak hal yang terjadi. Hei. Jangan makan. Itu gurita cincin biru. Sangat beracun. Hei. Tidak apa-apa. Saya membangunkan tubuh suci Suanwu. Kebal terhadap semua racun. Ya. Rasanya sangat enak.
Halo. Beri aku satu lagi. Salad dingin dengan tangan hijau. Itu tidak benar. Anda dan Li Xiao sedang berlatih kultivasi ganda. Ini. Pak. Salad Anda sudah siap. Silakan gunakan secara perlahan. Aku sudah berada di dalam. Jiuyo tidak memiliki pemisahan. Luyong, ini sudah berakhir. Ya. Ternyata salad dingin membuat tangan menjadi hijau. Inilah rasanya. Aneh sekali. Hari-hari seperti ini. Tidak pernah lagi. Saudara ipar perempuan, jangan khawatir lagi. Sudah kubilang aku kebal terhadap semua racun. Sangat panas. Ini adalah tangan hijau. Apakah ada hujan? Hei. Itu tidak benar. Obat itu digunakan untuk membuat orang kepanasan. Dia dan Rumeng berada di ruangan yang sama. Tidak bagus. Mimpiku. Itu berbahaya. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memberimu obat, cukup murah, adik ipar. Sosok yang bagus. Saya juga tidak kenal orang ini. Bagaimana cara berlatih? Apakah kamu membiusku? Akan berpura-pura pingsan dulu. Lihat apa yang ingin dia lakukan. Bajingan yang dibius itu. Kenapa kamu belum datang? Beberapa saat kemudian, aku akan dimakan. Jangan takut. Rasa sakit itu normal. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Seperti mimpi. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya datang di waktu yang buruk. Hei, tidak. Kamu datang. Sudah waktunya. Itu tidak benar. Saya jelas memberikannya kepada Anda. Jiuyo tidak dapat dipisahkan. Ternyata kamu meracuniku. Mengapa menyakitiku? Itu bukan aku. Seseorang memerintahkan saya untuk melakukannya. Siapa itu? Saya juga tidak mengetahui hal ini. Saya hanya tahu, dia mengenakan jubah hitam. Dan apalagi, aku punya dendam padamu di kehidupanku sebelumnya. Hal-hal dari kehidupan masa lalu. Sepertinya saya harus bertanya pada Pak Turtle. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika nanti, kamu akan tidak setia lagi padaku dan Rumeng. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Terima kasih saudara Lu. Kamu ingin memakanku. Tidak. Aku baru saja mendengar semuanya. Oh, rekan senegaranya. Saya seekor kura-kura. Mengapa hal ini terjadi setiap saat? Sesuatu terjadi. UPS, Xie Xianbai mengalami depresi. Cepat datang ke pantai. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Rekan senegaranya. Lihat apa ini. Ini adalah puisi, buku, ritual dan musik klasik, musik seni dan musim gugur. Hal ini hilang selama lebih dari 2000 tahun. Konon buku tersebut dibakar oleh Qin Shi Huang. Terbakar. Di mana kamu menemukan benda ini? Ada kapal yang tenggelam di laut. Ada pedang Raja Qin di dalamnya. Ditambah lagi banyak potongan bambu yang patah. Mungkin dari perpustakaan suci. Kirimkan itu. Bagus. Ayo pergi sekarang. Kakak ipar. Sampai jumpa lagi. Saya juga tidak mengetahui hal ini. Saya hanya tahu, dia mengenakan jubah hitam. Kaulah yang ingin menyakiti Luyong. Bangkai kapal ini, mengapa gayanya kuno? Tampaknya sebelumnya, seseorang menemukannya. Tempat kuna suci. Barang bagus di sana. Mungkinkah semuanya telah dicuri? UPS. Tidak ada kunci. Mereka tidak bisa melewati gerbang. Bambu yang patah ini. Saat itulah, Kaisar pertama meletakkannya di pintu. Bantuan kecil. Digunakan untuk membingungkan pencuri.
Pegunungan. Ini adalah tradisi ritual Yao yang hilang. Fragmen dari 2000 tahun yang lalu. Jimat Tai Gongin. Tulisan tangan Jiang Xia. Dan Lejing tadi. Pilih saja satu. Hal ini mengejutkan Tiongkok. Raksasa sastra. Anda menyebut ini bantuan kecil. Saya pikir hal-hal ini semuanya dibunuh oleh Qin Shi Huang. Buku-buku itu dibakar. Apakah menurut Anda kaisar pertama itu manis? Masyarakat tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya terbakar. Buku ramuan jahat. Dan slip bambu ini dengan hal-hal di perpustakaan suci. Ini jauh dari perbandingan. Menantikannya lebih dan lebih lagi. Ini adalah hari di mana aku membuka perbendaharaan suci. Ayo pergi, pindahkan ini dulu. Donasi untuk negara. Di. Apa ini? Ini adalah pedang Raja Qin. Pedang Qin Shi Huang. Datang dan coba. Cuacanya sungguh luar biasa. Pedang itu sepertinya berbicara kepadaku. Taruh darah di atasnya. Ya Tuhan, kawan. Sekarang Anda bisa hidup sampai usia 800 tahun. Saya merasa ini terus berlanjut. Kehidupan abadi bukanlah hal yang mustahil. Coba apa yang dibawa oleh peningkatan tersebut. Kemampuan baru. Penyimpanan ruang. Sangat bagus. Saya telah bertemu Raja. Kamu. Roh pedang di pedang ini. Ya. Saya sebenarnya tahu cara menggunakan ilmu pedang. Pedang pergi. Sangat kuat. Ini hanyalah pengantar ilmu pedang. Raja, Anda ikuti tips yang saya berikan kepada Anda. Berlatihlah secara perlahan. Anda bahkan bisa terbang dengan pedang. Ribuan mil untuk dibunuh. Wan Jian kembali ke klannya. Ini terlalu keterlaluan, bukan? Hei, ST. Tapi ada penjaga dengan kemampuan bela diri yang bagus. Apakah kamu mau? Di mana kita akan bermain bola? Berlatihlah dengan keras saat Anda kembali. Apakah kamu mendengarnya? Bagus. Datanglah ke darat. Kakak ipar Bai meminta Sun menunggu dengan tidak sabar. Saya akan melihat sendiri perahunya. Apakah ada petunjuk menuju perpustakaan suci? Bagus. Mengapa kamu ingin menyakiti Luyong? Hahaha. Mengapa? Karena dia adalah reinkarnasi roh naga dari Qin Shi Huang. Saat itu, Qin Shi Huang membakar buku. Membuatku bekerja keras. Kerja keras selama puluhan tahun. Terbakar habis. Sekarang, saya di sini untuk membalas dendam pada Pinyong. Apakah ada yang salah? Masuk akal. Luyong adalah Luyong. Qin Shi Huang adalah Qin Shi Huang. Ini bukan seseorang. Mengapa Anda ingin membalas dendam? Bersenandung. Su Jianxian memberitahuku. Selama aku membunuh Luyong, membunuh 4 keluarga besar, bisa membuatku. Kitab suci musik disalin dari kehidupan sebelumnya. Pegunungan. Kembalilah ke pemulihan penuh. Lucu. Kamu ditipu. Luyong. Apakah kamu berani datang ke rumahku dan memohon kematian? Saya benar-benar tidak tahu jika Anda tidak hidup dengan baik. Pikirkanlah hal itu setiap hari. Hal-hal dari kehidupan sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Sejak kamu tidak dapat memahamiku. Kemudian menderita kematian. Lihat apa ini. Ini yang saya salin. Yue Jing. Lebih dari sekedar musik. Luyong. Bayi-bayi ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Perbendaharaan suci kaisar pertama. Perbendaharaan suci kaisar pertama. Maksudmu? Saat itu, anak laki-laki itu Yingzheng tidak membakar buku saya sama sekali. Ini. Tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini, saya mendengarkan Su Jianxian membunuh begitu banyak reinkarnasi energi naga. Ini. Apa ini? Saya rasa Anda mudah ditipu. Bayi-bayi ini.
Akhirnya kita bisa melihat terangnya hari lagi. Ini adalah sungguh sebuah berkah bagi dunia sastra. Orang berdosa, Du Guoshuo. Lihat kaisar pertama. Kaisar saya, panjang umur. Panjang umur. Hei. Saya bukan orang yang Anda katakan. Panggil saja aku Luyong. Mulai hari ini. Saya Du Guoshuo. Hanya Xiao Yulu yang mengikutinya. Sampai aku menebusnya. Untuk semua dosa. Saya sekarang. Hanya kamu sayang. Diserahkan kepada negara Lu Xiaoyu. Hanya karena ini. Kamu bisa terkenal selamanya. Saudara ipar perempuan, apa yang baru saja terjadi membuatmu takut? Lu Yong, rahasia di dalam kamu. Semakin banyak. Aku padamu. Semakin tertarik. Ayo pergi, lanjutkan kami. Urusan yang belum selesai. Du Guoshuo. Jingran mengkhianatiku. Tapi tidak apa-apa. 7 hari lagi. Ilmu pedangku dari Raja Yao. Berlatihlah sampai Anda mencapai tingkat kesempurnaan. Sampai saat itu. Kecuali mereka yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Penerus ilmu pedang Raja Qin. Saya tidak akan terkalahkan. Bersenandung. Hahaha. Informasinya di sini. Apakah ini ada hubungannya dengan perpustakaan suci? Boya Hao. Kapten. Shen Jianye. Ini bukan Luyong. Apakah kamu ayah mertuaku sebelumnya? Anda menceraikan Luyong. Aduh. Oh kamu. Luyong Duo adalah anak yang baik. Orang-orang baik, jaga keluargamu. Bagaimana Anda bernegosiasi? Aku bahkan tidak membicarakannya dengan ibu. Jika Anda mengatakan cerai, cerailah. Ah. Ibu. Luyong adalah seorang. Lihatlah wajah cantik yang terlihat tidak berguna. Manusia nasi lembut. Adikku menceraikannya. Adikku yang melakukannya. Keputusan yang paling tepat. Tidak layak untuk dilihat. Anak laki-laki cantik. Nyalakan saja TV dan lihatlah. Ah. Baru-baru ini, Li Qianlong, orang terkaya di Haicheng, transfer 30 miliar saham keluarga Li, diberikan tanpa syarat kepada Luyong. Bagaimana ini mungkin? Ini palsu. Pasti berita palsu. Kata Zhu Yuanyuan dari keluarga Zhu di Beijing. Di masa depan, keluarga Zhu akan melakukannya. Posisi kepala keluarga. Berikan ke Luyong. Nama orang ini adalah Luyong. Dia berada di kapal karam di Laut Cina Timur. Temukan buku-buku kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Diserahkan kepada negara. Dianugerahi medali patriot. Luyong. Lu. Luyong sekarang. Apakah kamu benar-benar hidup sebaik ini? Anda sepertinya tidak mengerti. Siapa bunganya? Siapa kotoran sapi? Mungkinkah itu aku? Apakah itu benar-benar kotoran sapi? Dan, pertunanganmu saat itu keputusan ayahmu. Ayah saya adalah orang tua yang bodoh. Dia santai, mengacu pada kontrak pernikahan. Biarkan saja adikku menderita selama bertahun-tahun. Kamu. Ibu. Kamu memukulku. Kalahkan apa yang pantas Anda dapatkan. Kesampingkan ini. Anda tahu tentang Luyong. Apakah ada rahasia yang disembunyikan? Apakah perbendaharaan suci kaisar pertama mengetahuinya? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Orang terkaya Li. Apa yang selama ini kamu cari? Saya mendengar di dalam. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu bisa membuat manusia menjadi fana. Keabadian. Obat mujarab terbaik untuk mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Hanya dia, Luyong, yang bisa membuka perbendaharaan suci. Apa? Ayahmu berasal dari. Peta itu dicuri dari tangan 4 keluarga besar. Pergi ke perpustakaan suci. Tapi tidak ada kunci perpustakaan suci. Tidak bisa memasuki area inti. Hanya sedikit harta yang diperoleh. Tidak ada yang dimiliki Xuan Wu. Terluka oleh energi pedang Raja Qin. Kapal karam. Artinya, anak laki-laki itu Luyong. Memiliki garis keturunan Xuan Wu. Dia juga memiliki kunci rumah harta karun itu. Ya. Alasan mengapa saya datang ke sini dengan membawa peta. Saya hanya ingin keluarga Shen kita melakukannya. Temukan perbendaharaan suci bersamanya. Berbagi kemakmuran dan kekayaan. Ayam jantan dan anjing naik ke surga. Tapi kamu lebih baik. Jingran menceraikannya. Ibu. Jangan khawatir, saya akan segera meneleponnya untuk menikah lagi. Harta yang begitu suci, itu adalah harta bersama suami istri. Kita bisa kenaikan yang sangat pesat. Ibu, percayalah padaku, di dalam hatinya, pasti ada aku. Karena, berkenalan. Apa yang dia lakukan denganku sekarang?
Mari kita lanjutkan. Halo, Lu Yong. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Aku akan memberimu kesempatan lagi, dalam waktu 3 hari. Lucu. Bagaimana? Cinta mantan istri yang masih ada. Saya tidak tahu kenapa dia tetap padaku. Mari kita lanjutkan. Hei, rekan senegaranya. Ah, saya seekor kura-kura. Rekan senegaranya, mengapa Anda tidak melakukan sesuatu yang serius sepanjang hari? Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Datanglah ke pantai. UPS. Hei, lihat, teman. Maksudmu, kapal yang tenggelam itu, Chen akrab dengan ayahnya. Catatan itu mengatakan bahwa sebelum ayahnya pergi, untuk mencegah kecelakaan, peta dengan perbendaharaan suci akan dicatat bagi menjadi 3 bagian. Mereka diberikan kepada ibu mertuamu masing-masing, Su Jianxian dan Zhang Tianxi. Artinya, saya harus melakukannya. Kumpulkan ketiga peta ini. Untuk menemukan, apakah ini alamat perpustakaan suci? Benar. Tidak heran. Ternyata dia meneleponku. Apakah kamu membicarakan hal ini? Nanier ingin mengambil peta sebagai syarat. Aku akan membagi perbendaharaan suci secara merata denganmu. Bersenandung. Dia berpikir terlalu sederhana. Rakyat jelata tidak bersalah. YB bersalah. Su Jianxian juga bukan orang baik. Jika dia tidak bergegas menyerahkan petanya, saat itu, seluruh keluarga Shen akan menjadi seperti itu. Saya khawatir saya akan mengalami bencana. Su Jianxian seharusnya sudah diberangkatkan. Keahliannya. Itu adalah master pedang tingkat 9. Kekuatanmu saat ini diperkirakan hanya bisa mencapai Juggernaut level ketiga. Kalau begitu aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak, dia masih mundur. Hanya dapat digunakan paling banyak. Klon dari master pedang dengan 2 tingkat keterampilan. Dan dia belum mengetahuinya. Anda memiliki keterampilan pedang Raja Qin. Senjata ini untuk menahannya. Hei, kami baru saja mengejutkannya. Bagus, ayo pergi ke rumah Shen sekarang. Minta peta pada Shen Su. Tunggu dan lihat saja. Cedera parah pada Su Jianxian. Lokasi peta ini berada di keluarga Shen. 6 hari lagi. Hanya ketika saya telah menyempurnakan ilmu pedang saya dapat keluar. Gunakan saja aku, ahli pedang. Klon dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi, bukan? Hancurkan seluruh keluarganya, lalu curi petanya. Itu sudah cukup. Ini adalah Lu Yong. Jika tidak mendengarkan apa yang aku katakan, saya menutup telepon. UPS. Ini. Itu Lu Yong. Aku tahu dia tidak bisa membiarkanku pergi. Dia mendatangiku sekarang. Mereka pasti datang kepadaku untuk menikah lagi. Nona Shen. Datang dan selamat. Lu Yong. Saudara perempuanku. Tapi aku memberimu kesempatan. Selama Anda setuju untuk menikah lagi, mungkin nanti, adikku bisa memberimu lebih banyak lagi. Wajah yang bagus. Bersenandung, menikah lagi. Pernikahan kembali seperti apa? Saya di sini untuk mendapatkan petanya kembali. Lu Yong. Apakah kamu tidak menyukaiku? Cinta bertahun-tahun. Pergi. Menginginkan harta karun suci. Apa gunanya menikah lagi? Bagaimana? Mengubahnya menjadi properti setelah menikah dan kemudian membaginya secara merata. Sehingga Anda bisa merasa nyaman. Lu Yong, keluarga Shenku memperlakukanmu dengan baik. Perlakukan saya dengan baik. Paksa saya untuk menyerahkan gaji tahunan saya yang bernilai jutaan dolar. Biarkan aku berada di sini. Kerjakan semua pekerjaan rumah. Tambahkan uang untuk belanjaan setiap bulan. Hanya 1.000 yuan. Ini disebut memperlakukan saya dengan buruk. Dan kamu Shen Peu. Karir sedikit meningkat. Lihat saja aku. Kemudian mereka memaksa saya untuk membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Ini disebut memperlakukan saya dengan buruk. Tanpa saya di belakang untuk menstabilkan urusan pemakaman. Bisakah kamu menjadi begitu sukses? Singkirkan fakta-fakta ini. Kesampingkan ini. Apa yang harus dibicarakan? Bicara tentang cinta. Lu Yong. Jangan lupa. Peta ini. Tapi kami masih memilikinya. Jika Anda tidak setuju, bagilah harta itu di antara kita. Peta ini, Anda tidak akan pernah bisa mengambilnya. Su Jianxian yang mengambil peta itu. Apakah kamu sedang dalam perjalanan sekarang? Aku akan memberimu kesempatan. Beri aku 10 juta. Dan berikan aku petanya. Saya bisa mempertimbangkan. Biarkan dia nanti. Biarkan keluarga Shenmu pergi. Hahaha. Apakah ada pedang abadi di dunia? Anda milik Su Jianxian dan Zhang Jianxian. Saya masih terobsesi dengan Jianxian. Hahaha. Lu Yong. Aku akan memberimu kesempatan lagi.
Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang. Beri aku 1 miliar lagi. Nah dan harta karun perbendaharaan suci. Beri aku setengahnya. Saya akan memberikan sepertiganya. Peta untuk Anda. Jika tidak, seluruh hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan harta perbendaharaan suci. Ini adalah perusahaan yang arogan. Lucu sekali. Sepertinya itu adalah Su Jianxian. Benar-benar datang sini untuk menghancurkan keluarga. Saya juga tidak perlu diselamatkan. Hah, ada apa? Saya mengungkapnya. Saya tidak berani berbicara lagi. Aku beritahu kamu. Bahkan jika Su Jianxian benar-benar datang ke sini, menginginkan peta ini, Anda harus bersujud kepada saya 3 kali. Hanya kemudian. Ada hantu, ada hantu. Ada hantu, ada hantu. Kamu baru saja berkata. Anda ingin saya bersujud 3 kali. Kamu adalah Su Jianxian. Nak. Ini aku. Dia hanyalah tiruan sederhana. Sangat kuat. Apakah kamu mau? Berikan aku petanya dulu. Pergi mati lagi. Lebih baik mati dulu. Lalu aku akan menemukan petanya sendiri. Pedang itu datang. Oh, Lu Yong, aku mencarimu. Tanpa diduga. Anda sendiri yang mengirimkannya ke rumah Anda. Kalau begitu mari kita mati bersama hari ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah ahli pedangku. Klon yang dibentuk oleh lapisan keterampilan. Jingran tidak akan bisa mengalahkannya. Dasar anak bodoh. Bukankah wajar jika dikalahkan? Pertarungan cepat roh pedang. Ya. Saya datang ke sini untuk mengambil peta hari ini. Aku tidak ingin terlalu terlibat denganmu. Menyerahkan petanya. Jika tidak, aku membunuh istri dan ibu mertuamu. Kamu membunuh mereka. Apa hubungannya dengan saya? Lu Yong, kamu sangat sabar. Lihat aku mati. Memanjat. Mengapa trik ini tidak berhasil pada Sandra? Su Jianxian, tolong biarkan kami ibu dan anak perempuan pergi. Yang kami minta hanyalah, mereka yang tidak berharga harus mati. Tanpa diduga. Orang ini, keterampilan berkembang begitu cepat. Tampaknya saya akan mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi secepat mungkin. Kemudian potong rumput dan cabut akarnya. Ya. Peta pertama ini, sudah mendapatkannya. Peta kedua, di tempat Zhang Tianxi. Tahukah Anda di mana Zhang Tianxi berada? Itu pasti di Tianxi Menshan. Ikuti saja aku dan aku akan tertabrak. Oh. Ya. Halo. Saya mencari Zhang Tianxi. Mengapa kamu mencari dia? Berhentilah menintamu. Aku ada urusan mendesak dengannya. Cepat. Anda dapat menemukannya. Tapi, kamu, ikuti aku sendirian. Oke. Tidak apa-apa. Aku akan pergi dan kembali. Ya. Halaman kecil ini memiliki pemandangan yang indah. Hei, Lao Zhang, Anda bisa memilikinya. Berikan Lu Yong pelatihan yang bagus. Saat itu, jika dia tidak bisa mengalahkan Su Jianxian, setiap orang harus mati. Ini. Di mana ini? Ya. Kakak, bantu aku. Ya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ya. Monster yang sangat kuat. Ya. Pertahanan Xuanwu. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengirimkannya? Berani menyakiti rajaku. Ambil hidupmu. Ya. Bersenandung. Hei, di mana orang-orangnya? Keluar. Tahan napasmu. Berkonsentrasi. Memegang pedang. Pusatkan energi sebenarnya di ujung pedang. Perpecahan horizontal. Sangat kuat. Rasakan kekuatanku. Dipromosikan lagi. Saya sering pergi. Bagaimana Anda bisa memotongnya? Memasukkan energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh.
Biarkan pedang di tanganmu beresonansi dengan langit dan bumi. Gabungkan hati pedang dan hati menjadi satu. Wan Jian. Kembali ke klan. Teknik yang sangat ampuh. Bolehkah saya menanyakan nama belakang masternya? Anda akan segera mengetahuinya. Kakak laki-laki, ayo cepat pergi. Membuatku takut setengah mati. Ayo pergi. Ya, apa ini? Hei, jangan bergerak. Hei. Kakak laki-laki, saya merasa sangat tidak nyaman. Menderita kematian. Tuan Xuanwu sangat menyebalkan. Anda harus mengizinkan saya mengatur dunia rahasia ini. Datang dan bantu anak ini meningkatkan keterampilannya. Perjalanan ini akan memakan banyak waktu. 200 tahun kultivasi saya. Wan Jian kembali ke klannya. Apa ini? Pemuda, tahukah kamu apa tingkat tertinggi dalam menggunakan pedang? Apa itu? Gabungan manusia dan pedang. Raja. Apa yang harus saya lakukan? Campuran darah dan susu. Ah. Raja. Namaku Lu Yong. Menderita kematian. Biasanya mendesak. 5 guntur menyambar langit. Ribuan anak panah menembus jantung. Ya. Sayangnya. Ah. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Ini kalian berdua, siapkan biro. UPS, aku tidak akan membiarkanmu menjadi lebih kuat dengan cepat. Bagaimana kita harus melawan Su Jianxian? Ah. Yoho. Kemajuan sangat cepat. Sampai jumpa lagi. Tapi dia sudah berada di level 2 dari Sword Immortal. Pedang abadi lantai 2. Apakah ini sangat kuat? Su Jianxian telah berlatih selama ratusan tahun. Masih setengah pendekar pedang. Bagus untukmu. Dalam sekejap mata, dia beberapa langkah lebih tinggi darinya. Saya pergi. Apakah saya sangat berbakat? Bagaimana dengan Tuan Sang? Dan suara tadi adalah Pindao. Itu Sang Tianxi. Suara itu baru saja keluar. Saya juga mengirimkannya. Ini adalah peta kedua yang Anda inginkan. Adapun yang ketiga. Saya akan membawa Anda mencari Su Jianxian. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Saya akan tiba di Sword Immortal tingkat pertama. Saat itu, saya Raja Youjian, jadikan dunia tak terkalahkan. Hahaha. Lu Yong. 5 hari yang lalu, kamu memukulku. Klon dari Master Pedang dengan 1 tingkat kekuatan. Semua kehabisan nafas. Bagaimana? Sekarang dia berinisiatif datang ke rumah Anda dan memohon kematian. Gunakan lapisan kekuatan. Anda ingin mengalahkan saya sebagai Master Pedang tingkat 9. Ontologi sempurna. Menyerahkan peta. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Sombong. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Juggernaut tingkat ke-9. Bedanya dengan lantai 1. Menderita kematian. Ya. Bagaimana mungkin? Anda adalah pendekar pedang tingkat 1. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Saya adalah pendekar pedang tingkat 9. Raksasa. Saya seorang pendekar pedang. Peri pedang. Jadi apa? Saya punya 9 pedang. Dapat membunuh peri pedang. Hari ini, saya akan memberitahu Anda mengapa mereka semua memanggilku Su Jianxian. Oh, benarkah? Ya. Wan Jian. Kembali ke klan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu akan menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke klan sekarang? Semuanya milikku. Sepertinya, saya tidak punya pilihan selain menggunakan trik itu. Pil ajaibku. Setelah makan, akan memberiku kekuatan jiwa. Itu secara singkat naik ke level kedua dari Sword Immortal. Ditambah lagi, harta karun terbesar di dunia. Yo Wang Jian. Selama Anda tidak menemukan pedang Raja Qin, saya tidak akan terkalahkan. Hahaha. Tidak bagus, jangan biarkan dia memakannya. Lu Yong. Kamu sudah selesai. Lihatlah lebih dekat. Apa ini? Pedang Raja Qin. Bagaimana ini mungkin? Palsu.
Itu pasti palsu. Pedang Raja Qin sejak 20 tahun yang lalu. Sudah dengan banyak harta karun. Tenggelam ke dasar kapal. Sekarang, bagaimana kita bisa melihat terang hari lagi? Apakah itu palsu? Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Kaisar pertama. Memenangkan politik. Ini tidak mungkin. Palsu. Salah, Anda tidak memenangkan pemerintahan. Siapa kamu? Saya ayahmu. Wan Jian kembali ke klannya. Ya. Rencana balas dendamku masih gagal. Apakah dia punya dendam terhadap Qin Shi Huang? Ya. Dia adalah Su Fu. Saat itu, Kaisar pertama memintanya pergi mencari ramuan kehidupan di luar negeri. Dia menemukannya. Mengapa Qin Shi Huang masih mati? Yang dia berikan padanya palsu. Seperti yang Anda katakan, Qin Shi Huang mungkin membencinya. Qin Shi Huang hanya berharap dia sendiri yang bisa hidup selamanya. Kemudian ambil sisa obat mujarabnya. Kunci semuanya ke dalam gudang suci. Kaisar pertama takut rahasia keabadian akan terungkap. Su Fu dipenjarakan lagi di mausoleum Kaisar pertama. Biarkan dia tidak pernah keluar selama sisa hidupnya. Siapa yang tahu si kecil imut itu? Ah, Anda bisa berlatih ilmu pedang dalam diam. Aneh. UPS, peta ketiga tersedia. Satukan ketiganya. Kita dapat menemukannya dalam perjalanan ke perpustakaan suci. Ya. Hei. Lokasi perpustakaan suci. Akhirnya menemukannya. Apa aku harus ikut denganmu? Tidak perlu. Perbendaharaan suci memiliki pesona. Lu Yong dan aku pergi ke rumah sakit. Apakah kamu siap? Ayo pergi. Ayo pergi. Ya. Rekan senegaranya. Bagaimana cara memperbaikinya? Lihat aku. Pedang terbang 1000 mil. Ikuti aku. Ini perpustakaan suci, kan? Membujuk dengan cepat dan mudah. Bukakan pintunya untukku. Ayo masuk. Wah. Banyak. Sayang. Kami menjadi kaya. Hei. Perbendaharaan suci dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini baru tingkat pertama. Wah. Wah. Mutiara yang begitu bercahaya, bernilai miliaran. Begitu banyak harta karun di sini. Ikuti hal ini. Harganya masih beberapa ribu. Cepat ambil. Ayo pergi ke lantai 2. Oke. Patung pendamping Xuanwu. Hal ini sangat mirip dengan kita. Tolong beritahu saya untuk menyerapnya. Saya bisa kembali ke alam Xuanwu. Anda juga bisa hidup selamanya. Bagus. Sangat tampan. Ah. Merasa lebih baik lagi. Dan kekuatannya menjadi lebih kuat juga. Hehe. Aku tidak berbohong padamu, kan? Mengatakan bahwa Rang Xie akan hidup selamanya. Mencoba menaklukkan gunung dan sungai. Itu pasti bisa dilakukan. Pergi. Ayo pergi ke lantai 3. Oke. 2000 tahun. Akhirnya seseorang datang. Kamu. Zhao Gao. Saat itu, saya ingin datang ke perbendaharaan suci untuk mencuri harta karun itu. Tanpa diduga, kombinasi keadaan yang aneh. Terkunci selama lebih dari 2 tahun. Untungnya, ada ramuan kehidupan. Biarkan aku menghabiskan waktu selama ini. Menguasai keterampilan sihir tertinggi. Sekarang, saya akan keluar untuk menghancurkan Dakin yang berdosa ini. Membalikkan dunia. Dakin. Mati. Apa? Salah. Anda memiliki aura kaisar pertama di dalam diri Anda. Saya masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Balas dendamku. Mari kita mulai dari Anda dulu. Saya benar-benar tidak mengerti. Kaisar pertama meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kamu sangat marah. Taburkan padaku reinkarnasi roh naga. Terkait dengan Dakin. Semua harus mati. Lalu pergi ke neraka. Pedang terbang 100 langkah. Ya.
Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu dipasang di sini. Itu harus menjadi ramuan kehidupan. Aku akan memberimu hal yang baik. Ya, di sini. Ramuan kehidupan. Mencoba. Ramuan kehidupan sangat berharga. Tapi kamu memberikannya padaku. Apakah kamu baik pada Luyong? Saya. Aku juga ingin bersikap baik padamu. Dan aku ingin mengikutimu. Bersama selama-lamanya. Pinyong. Ayah saya memberi kami surat nikah. Saya. Saya datang di waktu yang buruk. Hei, jangan. Saatnya untuk datang. Ayo. Di sini. Ramuan kehidupan. Makan. Bantuan Tuan Lu. Saya tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Hanya dengan berkomitmen satu sama lain. Tuan Lu. Kepala rumah sekarang dapat mengambil alih. Anda juga memilikinya. Di sini. Sangat panas. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kita sudah dibius.